Selamat bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali, perkenalkan saya Nurul, admin dari Angel Group Indonesia. Seperti biasa kita mengadakan Zoom setiap hari Jumat, di mana Zoom pada malam hari ini akan diisi oleh Pak Ari. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya, kita berharap semakin paham mengenai kuantum metal dan apabila ada yang ditanyakan ataupun ingin diskusi, boleh melalui kolom komentar ataupun kolom chat ataupun boleh langsung saja open mic saat nanti sesi tanya jawab. Mungkin itu aja dari saya. Selanjutnya kepada Pak Ari, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, suaranya keluarin dulu, boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah. Dari mana saja nih Bapak Ibu? Boleh? Coba. Dari Makassar, Tangerang. Tangerang Lombok, hadir. Lombok. Lombok hadir. Mana lagi? Makassar hadir. Singkawang Kalbar Makasih. hadir. Masya Allah. Dari mana Kepulauan lagi? Riau. hadir. Singkawang Kalbar hadir. Bali, Kalbar. Bali. Mana lagi? Ayo. Subang Kepulauan hadir. Riau hadir. Bukit Tinggi juga ada hadir. Alhamdulillah. Palembang hadir. Palembang. Mana lagi? Ayo. Batam. Depok. Iya, Depok. Ayo, mana lagi? Ada yang kota yang belum disebut? Indramayu. Ayo, mana lagi? Tangerang. Batam. Bekasi ya, Bekasi sama dengan saya, Bekasi ya. Oke, mana lagi? Boleh. Nggak apa-apa, kita harus saling kenal di sini. Kalau bisa nanti Bapak Ibu di belakang namanya ditulis nama kotanya ya, jadi kita saling kenal. Kemudian juga Jember hadir, alhamdulillah ya. Dan jangan pakai nama alias, nama aslinya disebutkan di profil di Zoom-nya. Jangan pakai nama-nama apa nama handphonenya atau nama webnya ya. Oke, Subang hadir. Ayo mana lagi? Ayo. Yuk kita semua harus hadir di sini. Oh, Paris. Paris mana itu Paris? Mendapatkan Ciamis kah? Oke ya. Malam ini kita ya, intinya saya Ari ya. Poris. Oh, saya kira Paris. Poris Pak Tangerang ya. Oke, siap. Kita Paris. Oke, ya. Malam ini saya mau berbagi Bapak Ibu. Mohon maaf saya bukan mengajarkan tapi saya berbagi. Cuman karena kebetulan saya lebih dulu ada di kuantum ya. Terutama di sini ada yang baru Bapak Ibu. Boleh tunjukkan suaranya yang baru, boleh, nggak usah malu-malu. Ada yang baru kah? Baru bergabung? Baru hadir di Zoom? Banyak ya, mudah-mudahan ya. Oke, ya. Kita mulai sharingnya sebentar. Saya tutup dulu ya. Oke, banyak yang baru. Oke, yang dari Bukit Tinggi juga baru nih ya. Oke. Bagaimana? Sudah kelihatan? Sudah ya. Oke. Bismillah, selamat datang dalam perkenalan sistem syariah kuantum metal. Nah, Bapak Ibu, sambut, selamat datang, selamat hadir kita di bisnis syariah ya. Kita mulai. Nah, apa yang Anda dapatkan dalam peluang di kuantum metal ini? Nah, pertama, Bapak Ibu akan kita ajarkan cara sukses menjadi pedagang emas ya, tanpa biaya franchise dan insya Allah aman. Kenapa tanpa biaya franchise? Kenapa? Secara sistem ya di bisnis apapun, apalagi di luar sana yang bisnis konvensional, kalau kita bergeraknya dengan sistem, pasti ada biaya franchise-nya Bapak Ibu. Franchise itu artinya bayar sistem. Nah, di Quantum Metal ini kita tidak ada biaya franchise sama sekali, alias free, alias gratis. Dan Bapak Ibu, kami ajak untuk menjadi pedagang emas. Tapi pedagang emas yang tidak perlu stok emasnya, tidak perlu siapin tokonya, tidak perlu ada karyawan. Jadi di masing-masing, di rumah masing-masing dan di handphone masing-masing ya.
Jadi kita di sini mengajarkan Bapak Ibu untuk menjadi pedagang emas yang secara syariah. Oke, kemudian apa lagi? Ada program juga yang mendapatkan bantuan modal beli emas 10 kali ganda. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya modal 1, kita bantu ada bantuan modal 9 kali menjadi emas yang kita miliki menjadi 10 kali. Nah, ini luar biasa. Kira-kira Bapak Ibu kalau dapat bantuan modal mau ya, pasti mau ya. Cuman permasalahannya gimana Pak Ari? Nyicilnya gimana? Nah, di kami tidak perlu dicicil. Nah, kapan dikembalikan bantuan modalnya? Nanti saat kita jual. Nanti dijelaskan satu persatu ya. Jadi intinya Bapak Ibu akan diajarkan menjadi pedagang emas pertama. Kemudian Bapak Ibu akan dapat bantuan modal sampai emas yang kita miliki jadi 10 kali lebih banyak. Ya, itu luar biasa. Kemudian ya, yang ketiga adalah menyelamatkan belanja yang selama ini hangus menjadi tabungan emas. Apa belanja hangus Pak Ari? Contoh, Bapak Ibu, ya, kita semua pasti sudah sering belanja. Dari kecil pun kita sering jajan, itu kan belanja. Kalau kita hitung-hitung dari kita kecil sampai seusia sekarang ini mungkin sudah berapa miliar ya yang kita keluarkan untuk belanja, ya, jajan. Tapi hangusnya dalam arti gini, kita keluarkan uang, kita dapat barang, selesai. Kita beli beras, kita dapat berasnya habis, selesai. Ya, kita beli BBM, kita beli token, ya kita keluarkan uangnya, dapat produknya, dapat barangnya, selesai. Nah, nanti akan diajarkan setiap Bapak Ibu mau belanja, barangnya dapat, emasnya punya. Nah, itu yang menarik Bapak Ibu. Barangnya dapat, emasnya punya. Ini yang tidak dapat di luaran, Pak. Ya, Bu ya. Jadi Bapak Ibu mau beli beras, nah, berapa? 100.000. Nah, punya emas seharga 100.000. Bapak Ibu mau beli belanja yang bulanan 1 juta, juga punya emas seharga 1 juta. Nah, belanjanya dapat, emasnya punya. Gimana caranya? Nanti diajarkan. Apalagi Bapak Ibu, miliki tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Wow, ya. Selama ini kita tahu, namanya kita mau beli emas, pasti harus punya uang lebih. Kenapa? Karena sudah mepet dengan belanja-belanja kita harian. Kadang-kadang yang bilang, aduh Pak, gaji saya cuma cukup untuk makan saja. Karena sudah bayar cicilan ini, cicilan itu, bayar ini, bayar itu, nggak bisa nabung Pak. Nah, nanti diajarkan Bapak Ibu ya, punya tabungan emas, tapi tidak perlu uang lebih. Karena dari belanja itulah punya tabungan emas. Nah, ini 4 cara yang akan kita tawarkan di Quantum Meta ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti kalau ada yang bertanya boleh di kolom komentar nanti ya, atau bisa di chat, atau nanti bisa open mic. Oke, kita lanjut. Apakah sudah izin lengkap di Indonesia, Bapak, Ibu? Nah, ini yang paling penting, ya. Sebagai perusahaan, ya, kita harus paham dulu. Di bisnis apapun, apabila perusahaannya tidak berizin, mohon maaf, Bapak, Ibu, sebentar saja perusahaannya tutup. Karena begitu perusahaan itu sudah mulai membesar, pemerintah lihat, wah bahaya nih. Takutnya merugikan masyarakat nih, maka kan ditutup. Nah, alhamdulillah kita sudah punya izin khususnya untuk Indonesia, ya alhamdulillah per tahun ini izinnya dari Bapepti. Bapepti ini adalah dari Departemen Perdagangan, ya. Jadi kita sebagai pedagang emas digital, ya. Oke. Nah, ini ada siaran persnya Bapak Ibu, bisa dibaca ya. Nah, ya. Jadi Bapepti ini adalah Kemendak menjamin pedagang fisik emas digital ini mudah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini paling penting ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, nanti ada yang bilang, Pak Ari kalau perusahaannya tutup, emas kita hilang dong. Atau perusahaannya kabur, gimana dong yang kita sudah tabungkan? Uang kita kemana? Nah, di bank aja ada namanya LPS ya Bapak Ibu ya, penjamin. Tapi bank itu ada batasan. Di bank batasannya cuma sampai 2 miliar. Tapi kalau di kami, ya, di Quantum ini, ya, Kemendak atau Bapepti akan menjamin, karena apa? Emas-emas yang Bapak Ibu beli, nanti semuanya bersertifikat. Ya, dan juga nanti ada datanya semua. Jadi, ini aja di sini sudah jelas nih yang di bawah tuh ya tulisannya ya.
Kalau pakai handphone mungkin nggak kebaca, bisa di zoom ya. Kemendak menjamin pedagang fisik emas digital ini mudah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini poin, ini dari Bapepti, bukan dari Kuantum ya. Oke, kita lanjut. Apakah peluang atau konsep ini sudah terbukti? Nah, ini paling penting lagi Bapak Ibu, ya. Kalau kita ikut suatu sistem atau suatu bisnis apapun itu, kita lihat dulu orang-orang yang lebih dulu dari kita. Sudah ada buktinya belum? Apakah ada peluangnya enggak? Ya, kalau kita berbisnis, contoh kita mau buka mart-mart yang di luar sana, tapi ternyata 2-3 tahun orang pada tutup, nggak jalan, mungkin orang nggak tertarik ya. Nah, karena sudah ada bukti bahwa memang tertarik. Nah, ini saya tunjukkan dari akun leader kami ya di Malaysia ya, yang leader kita semua Angel Group ini adalah Puan Aida. Beliau memulai bisnis di Quantum ini mulai bergabung ini pada tanggal 18 bulan 2 tahun 2021. Ya, jadi sekitar 3-4 tahun yang lalu ya Bapak Ibu ya, belum lama ya, 3 tahun yang lalu lah. Beliau memulainya dengan 60 gram. Itu ya tertulis yang di atas ya, yang ada merahnya itu ya, ada tanggalnya, ada. Nah, beliau pertama kali beli emas dengan 60 gram. Terus kemudian, setahun kemudian, di tanggal yang sama, di bulan yang sama, tapi tahun yang berbeda, jadi lihat ya Bapak Ibu ya, kita bisa lihat ya, kemudian kita lihat tuh, tanggalnya sama, bulannya sama, tapi dari 60 gram menjadi 23.584 gram Bapak Ibu. Artinya apa? Dari 60 gram menjadi 23 kilo dalam waktu 1 tahun di tanggal yang sama, bulan yang sama, tahun yang berbeda. Artinya apa? Leader kita sudah kasih contoh bahwa di Quantum ini dari 60 gram bisa jadi 23 kilo. Sekarang saya mau tanya nih, Bapak Ibu ada yang mau atau tidak? Tolong direspon. Oh, Mau aja apa mau banget? Mau banget. Yo, yang mau banget siapa aja, mau bingit, Masya Allah. mau banyak. Mau banyak. Terus gimana caranya Pak Ali? Nah, nanti satu persatu ya. Nanti kita, kenapa? Apa yang dilakukan Puan Aida, leader kita itu, ya harus kita contoh. Ya, Alhamdulillah saat ini saya melakukan apa yang beliau lakukan 3 tahun yang lalu. Nah, Alhamdulillah sudah mulai nih, walaupun belum 23 kilo, tapi sudah mulai. Minimal dari 60 gram jadi 1 kilo aja luar biasa ya Bapak Ibu ya. Tidak perlu 23 kilo ya. Belum pernah lihat ya? Sudah ada yang pernah lihat emas 1 kilo belum? Oke, lanjut ya. Nah, ini juga contoh bukti penghasilan beliau ya. Bonus yang terbukti yang dicapai ya. Dilihat di sini ya. Pada tanggal 15 bulan 10 2022 income beliau adalah 71.660 dolar US dollar, maaf. Ini kalau dirupiahkan sekitar 1 miliar lebih. Dan ini ternyata sudah menjadi apa namanya? Sudah menjadi apa namanya? Income-nya beliau per hari, Bapak. Ya, bukan per bulan lagi, bukan per tahun lagi, tapi per hari. Nah, kita juga pengen dong. Nah, gimana caranya? Nanti kita lanjutkan ya. Oke. Apakah perusahaan ini aman dan bisa dipercaya? Penting. Kenapa? Kita sudah enak-enak bisnis, sudah enak-enak menabung, sudah enak-enak sharing sama teman-teman. Baik, tiba-tiba tutup. Ayo. Terus seperti apa perusahaan yang Anda percaya? Nah, ini ada poin-poin Bapak Ibu. Ada poin-poin bahwa perusahaan itu layak dipercaya. Apa saja poinnya? Pertama, punya izin lengkap dan kantor yang jelas. Alhamdulillah, ya tadi di awal saya sudah sebutkan kita punya izin dari Bapepti, ya sudah resmi, sudah dijamin oleh Bapepti, ya. Kemudian kantornya pun ada di Jakarta di Plaza Indonesia Office Tower di lantai 29. Nah, orang Botabek biasanya sudah pernah hadir ya.
Kita ada kantornya di situ sudah ada selama 2 tahun di Indonesia. Ya, kita izinnya ada, kantornya pun ada. Jadi jangan nanti ada yang nanya, kantornya di mana? Ada di handphone. Hati-hati Bapak Ibu. Banyak loh bisnis yang atau perusahaan yang kantornya di mana? Cukup di handphone Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu cuan, nggak perlu ada kantornya. Jangan, hati-hati. Kenapa? Begitu kantornya, handphonenya di blok, hilang, selesai Pak. Nah kemudian perusahaannya sudah lebih dari 5 tahun. Nah kenapa? Kalau perusahaan biasanya kurang dari 5 tahun, itu masih proses mereka mencari jati diri biasa. Dan dia nanti kuantum sudah berapa tahun Pak Ari? Nanti dijelaskan ya. Insya Allah dan sudah lebih dari 5 tahun. Yang ketiga, diakui oleh lembaga negara. Ini penting dan sangat penting. Kenapa? Kalau bisnis diakui oleh lembaga negara saja percaya dengan bisnis ini, kenapa kita tidak? Nah, kemudian pasti juga bekerja sama dengan perusahaan besar. Nah, oke, ini ada 4 poin. Coba Pak Ari buktikan poinnya apa aja. Oke, kita bahas ya. Oke. Quantum Metal sudah berdiri 11 tahun lebih. Quantum Metal hadir dari tanggal 30 Juli 2012. Ya. Jadi Quantum Metal bukan perusahaan baru Bapak Ibu, sudah dari tahun 2012. Dan ya, awal berdiri Quantum Metal tidak berurusan dengan kita-kita Bapak Ibu. Jadi 7 tahun pertama Quantum Metal berbisnisnya dengan bank, dengan Aranur Tekun, apa itu ya? Dulu sini. Ya, kita berusaha dengan bank, dengan Aranur Tekun, kemudian ada di layar gambarnya Bapak Ibu? Kok bisa emang hilang? Ada. Ada ya, ada. Oke. Jadi kita Quantum Metal ini berbisnisnya awalnya bukan sama kita ya. Bukan sama sama perorangan, tapi berawalnya dengan bank, dengan perbankan. Kita berawal dengan kan, kemudian juga hilang ya. Sebentar Bapak Ibu. Sebentar. Jadi kita tuh awal-awalnya tidak berbisnis dengan orang, tapi dengan bank, dengan lembaga negara. Nah, itu yang luar biasa Bapak Ibu ya. Selama ini kita berbisnisnya, kalau perusahaan-perusahaan lain hadir itu langsung berbisnisnya dengan manusia dulu, dengan orang dulu ya. Mereka mencari member dulu. Nah, kalau kita tidak Bapak Ibu. Kita berusahanya langsung dengan dengan bank, dengan lembaga negara. Nah, hadirnya sejak kapan? Dengan kitanya ya. Sebentar. Kita dengan hadir dengan kitanya itu hadirnya setelah tahun 2019. Nah, awalnya kita dengan dengan lembaga. Nah, hadir dengan kitanya setelah tahun 2019. Jadi awal-awal itu tidak berurusan dengan orang-orang seperti kita. Baru 2019 open system membantu perekonomian orang banyak. Artinya apa? Setelah perusahaan ini settle, ya perusahaan ini sudah sudah benar-benar aman, sudah settle lah ya ibaratnya ya, sudah oke.
Baru mereka berbisnis dengan kita, baru mencari orang-orang seperti kita. Bapak Ibu ya, oke. Oke, next. Siapa kuantum metal? Nah, Bapak Ibu harus paham, siapakah kuantum metal? Kita itu adalah distributor resmi Pertmin Australia. Ya, Pertmin ini apa Bapak Ibu? Pertmin ini adalah perusahaan emas milik negara Australia. Kenapa Quantum Metal harus bekerja sama dengan Pertmin? Karena di Malaysia tidak ada tambang emas. Kalau di Indonesia kan ada. Kita punya Freeport ya. Kita punya Antam. Kalau di Malaysia ini karena tidak punya, makanya kita kerjasamanya dengan perusahaan Australia. Dan perusahaan Pertmin ini adalah perusahaan nomor 2 terbesar di dunia. Ya. Jadi Quantum Metal ini adalah menjadi distributor resminya dari Pertmin. Terus cara ngeceknya gimana Pak Hari? Nah, cara ngeceknya adalah Bapak Ibu buka webnya Pertmin, bukan buka webnya Quantum. Jadi Bapak Ibu buka, sekarang kan teknologi sudah canggih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buka di handphone, dilihat, klik Pertmin tambang emas Australia. Cari, ada nggak? Quantum itu sebagai distributor bukan? Nah, caranya ngeceknya harus terbalik Bapak Ibu. Bukan ngeceknya di webnya Quantum, tapi ceknya di webnya Pertmin ya. Dan kata kita adalah distributor resmi. Jadi emas-emas yang kita jual ini adalah dari Pertmin Pertmin Australia. Kemudian kita juga Bank Syariah membeli emasnya di Quantum Metal. Oh, ada bank muamalat Bapak Ibu. Ya. Kita juga ada di Indonesia. Tadi yang saya bilang pertama kali berdiri ya, Quantum Metal itu berurusan sama bank ya. Cara ngeceknya juga gampang, Bapak Ibu tinggal cek di webnya Bank Muamalat Malaysia. Kemudian ada juga Afin Bank, ini juga bank syariah. Bapak Ibu juga tinggal masuk akun webnya Afin Bank, cek benar nggak Quantum Metal sebagai distributor. Bukan distributor alat tulis ya, tapi distributor logam mulia atau emas. Kemudian apalagi? Ada Allianz Bank. Ini pun juga bekerja sama dengan kita. Bank-bank ini aja bekerja sama dengan kita. Kemudian ada apa lagi? Dan ada yang lainnya ya. Dan salah satunya mungkin Bapak Ibu tahu, ada salah satu perusahaan besar, bank nomor 1 di dunia, ICBC Bank pun bekerja sama dengan kita. ICBC Bank itu adalah bank dari China. Beliau punya produk namanya Panda Gold ya, itu ambil stoknya atau ambil emasnya dari Quantum Metal. Nah, coba bayangkan Bank Muamalat, Bank, Allianz Bank, ada Aronor Akun ya. Itu semua kerjasama dengan kita. Dengan Quantum, mereka trust atau percaya dengan Quantum, masa kita tidak. Nah, ya contoh. Oke. Kemudian tadi ada program bantuan sampai 10 kali. Ya, kita dapat bantuan bisa menjadi 10 kali lebih banyak. Yang membantunya adalah Bullion Bank. Apa Bullion Bank? Bapak Ibu bisa cek juga. Bullion Bank ini adalah bank dunia khusus logam mulia. Ya, jadi di Bullion Bank ini tidak ada uang atau uang kertas atau apalah, tapi adanya emas dan logam mulia lainnya. Dan Bullion Bank ini ya insya Allah juga akan hadir di Indonesia Bapak Ibu. Ya sebentar lagi, kenapa? Kita punya tambang emasnya, tapi belum punya Bullion Bank. Hanya sih rencana tahun kemarin, tapi kayaknya mungkin akan mundur ke tahun ini ya. Karena sudah dari Menteri Perdagangan sudah menyatakan akan didirikan. Dan Bullion Bank inilah adalah yang mensupport Quantum untuk meminjamkan ke kita-kita ini kalau kita dapat pinjaman 10 kali tadi. Oke. Kemudian kita juga menjadi pemegang saham terbesar tambang emas Desragot. Ini pun tambang emas dari Australia. Dan ternyata kita baru beli nih ya, kita punya saham di sana dan saham kita terbesar.
tadi ada Pertmin, kemudian ada Besra Gold, dan juga ada perusahaan di Kanada juga kita sudah beli tambang emas ya. Baik, kenapa? Karena Quantum Metal ya, mudah-mudahan Bapak Ibu mohon doanya tahun ini kita akan expand ke 50 negara dunia. Kita sekarang baru 5 negara. Kita akan expand, jadi kita butuh stok emas yang banyak. Kalau dari Pertmin aja masih kurang, padahal mereka sudah mencetak ribuan ton. Nah, tapi dengan Besra Gold ini kita akan punya stok yang lebih banyak lagi dan kita bisa hadir di 50 negara di dunia ya. Kemudian semua transaksi yang kita lakukan semuanya tercatat di bursa ya. Kalau di Indonesia kita ini ya tercatat di Jakarta Future Exchange. Semua transaksi kita jual, kita beli, terutama kita beli semua ada sertifikatnya dan tercatat. Jadi itulah yang menjamin. Makanya Bakti pun berani kan sudah tercatat di Jakarta Future Exchange khusus Indonesia. Tapi kalau di luar di Malaysia di Soraka Global Resource. Nah, oke, kemudian juga stok atau kemudian kita di audit. Nah, tadi kan Pak Ari bilang katanya syariah. Mana? Nah, ini ada patuh syariahnya Bapak Ibu. Patuh syariahnya keluar dari Tawafuk Advisor, ya. Kemudian juga ada dari Rakabah, ya, ini dari Amerika. Kemudian juga ada dari AAOV, ya, standar. Jadi, kenapa patuh syariah ini keluar? Menyatakan bahwa Quantum Metal 100% ada fisik emasnya. Yang paling penting Bapak Ibu. Quantum Metal ada fisik emasnya. Karena kalau tanpa fisik, ya namanya bukan syariah. Ya, oke, lanjut. Bekerja sama dengan BUMN negara Malaysia. Ya, apa BUMN-nya? Namanya Aranur Tekun. Nah, kalau di Indonesia mungkin Bapak Ibu sering dengar Pegadaian. Kalau di sana namanya Aranur Tekun Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang bahasa kita dan Malaysia kan agak sedikit beda ya. Nah, BUMN atau lembaga negara ini kerjasamanya dengan Quantum. Jadi kalau kita member-member ini atau nasabah-nasabah ini butuh emas fisiknya, kalau tidak bisa datang ambil ATM di kantor pusat, bisa datang ke Aranur Tekun, terus Malaysia ya. Untuk Indonesia-nya mohon doanya juga akan segera hadir. Kemudian lembaga-lembaga kita juga mau banyak yang kerjasama dengan kita. Kalau kita juga nanti akan disiapkan, tapi belum tahu kapan, kita sedang olah, bahwa nanti pun di Jakarta, di Plaza Tower, akan ada ATM emas Bapak Ibu. Artinya apa? Pak Ari saya pengen punya fisiknya, boleh. Ya. Atau nggak usah lah, orang toh saya juga punya M-Banking juga nggak megang duitnya kok. M-Banking itu kan kita nggak megang duit, kita hanya megang handphonenya saja. Duitnya ada di bank. Begitu kita mau transfer ke siapapun tinggal pejet nyampe. Nah, di Quantum pun juga seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sekelas BUMN negara Malaysia saja kerjasama dengan kita. Ini adalah bentuk trust, bentuk kepercayaan negara ya. Oke. Kemudian juga meletakkan jaminannya di Bring Singapura. Apa ini Bring Singapura? Bring Singapura ini adalah berangkas uang, berangkas emas Bapak. Ini sudah lebih dari 100 negara, termasuk negara Indonesia menaruh stok emasnya pun di Bring Singapura karena sudah hadir dari tahun 1859 dan kemudian diasuransikan oleh Lloyd's of London. Nah, Quantum Metal pun semua transaksi emas yang kita jual jaminan stoknya ada di Bring Singapura. Jadi insya Allah aman ya karena ada jaminan asuransi. Oke. Negara-negara juga percaya sama mereka ya. Oke. Ini adalah poin menarik yang saya suka ya Bapak Ibu. Kenapa? Tidak ada beban sistem. Kemudian tidak menjanjikan profit. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mengajak atau menawarkan Quantum Metal ada profitnya Bapak Ibu. Quantum Metal sehari dapat sekian persen, sebulan dapat sekian persen. Nah, itu tidak benar.
Kami tidak ada beban sistem, jadi perusahaan tidak terbebani oleh sistem. Perusahaan tidak memberikan reward, perusahaan tidak memberikan bagi hasil, tidak. Kemudian profitnya pun tidak ada. Dari mana dapatnya? Member mendapatkan keuntungan karena kenaikan harga emas di market. Jadi kalau harga emas belum naik atau kita belum jual, kita belum untung. Nah, kenapa? Dari awal tadi saya tekankan bahwa di sini kita jual beli Bapak Ibu, ya, bukan investasi. Jadi jangan salahkan, Quantum Metal itu bukan lembaga investasi. Kami adalah pedagang emas. Kita jual beli emas di sini. Jadi syariahnya adalah fisiknya pun ada. Nah, jadi kalau Bapak Ibu namanya pedagang, ya, sekarang saya tanya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, pedagang boleh ngambil untung nggak? Coba tolong direspon. Kira-kira kita sebagai pedagang boleh ambil untung nggak, Bapak Ibu? Boleh, boleh. Boleh, malah harus. Mana ada pedagang tidak ngambil untung kan, Pak? Iya. Ya, pedagang itu harus ngambil untung. Nah, Quantum Metal pun ngambil untung. Bapak Ibu beli emas ke Quantum, ada selisihnya. Contoh gini deh, yang suka jual beli emas Antam, pasti paham. Harga jual dan harga beli berbeda. Betul nggak Bapak Ibu ya? Harga jual, begitu kita mau beli emas di Antam, itu harganya sekian. Hari yang sama kita jual, harganya jadi sekian. Itu namanya spread. Itulah keuntungan dari perusahaan Antam. Begitu juga Quantum. Jadi Quantumnya juga mendapatnya dari jual beli dan kemudian ya memberi emas dan kemudian dari kenaikan harga emas. Jadi bukan perusahaan menjanjikan profit, tidak. Terus kemudian karena tidak ada beban sistem, insya Allah akan aman, ya. Karena perusahaan kalau beban sistemnya sudah besar, sudah berat, pasti rusak, pasti rubuh, pasti scam, bahaya, ya. Karena beban sistem. Oke, sekarang yang kita tawarkan di Quantum Metal itu apa saja? Ya, solusi untuk meningkatkan aset dan kekayaan Anda dengan sistem emas syariah, ya, fisiknya 100% ada. Nah, kita punya program pertama namanya GSA, Gold Storage Account, atau tempat penyimpanan emas, ya. Atau mungkin kalau kita nabung di bank, nah kita punya rekening bank namanya. Kita juga punya GSA. Alhamdulillah di Quantum ya kita daftar sebagai nasabah free, gratis ya. Kemudian juga nabungnya pun gratis. Bapak Ibu kalau misalnya beli emas tidak dikenakan biaya sewa ya. Kemudian juga insya Allah aman dan 100% diasuransikan di landed. Karena apa? Emas kita di Bring Singapura. Jadi Bapak Ibu, GSA ini adalah ya kita sistem menabung ya. Bisa dimulai dari 30.000 ya. Ada yang bilang emas kan mahal Pak, 1 gramnya udah 1 juta lebih, setengah gram bisa 600.000 lebih. Enggak, Bapak Ibu bisa memulai nabung di Quantum Metal dari 30.000 saja. Harus setiap hari? Tidak. Mau setiap bulan boleh, setiap tahun juga boleh, tapi kapan mau cepat terkumpulnya kalau nabungnya setahun sekali Bapak Ibu ya. Oke. Ya, bisa dimulai dari 30.000. Kemudian ada programnya di dalam GSA itu ada namanya Gold GCA atau Gold Convert Account. Apa ini? Apabila Ibu butuh, ini bisa dikonversikan emas yang kita punya ke nilai tunai atau seperti di Pegadaian, Bapak. Kita punya emas, bawa ke Pegadaian atau ke bank, tukar dengan rupiah, tapi emasnya dipegang oleh lembaga. Nah, kalau di kita juga bisa dikonvert ya atau dikonversikan. Yang pasti kalau di luaran begitu kita dapat nilai tunainya kita wajib mengembalikan, nyicil. Nah, kalau di Quantum tidak perlu menyicil. Tidak ada beban cicilan. Jadi kita tidak perlu menyicil, karena tidak dicicil yang pasti tidak akan dilelang. Nah, kalau di luaran Bapak Ibu mencicil, tiba-tiba macet tengah jalan, pasti dilelang emas kita. Kalau di kita tidak perlu. Kapan? Ya, itu yang akan menjadi yang menyelamatkan belanja hangus menjadi tabungan emas. Nah, nanti dijelaskan satu persatu ya. Ini poin depannya dulu ya. Oke. Kemudian apalagi? Kita juga punya namanya program GAE atau Gold Asset Exchange. Apa ini? Yang tadi saya bilang bantuan emas. Ya, kita dapat bantuan. Kita punya modal 1, dibantu 9, jadi punya kita jadi 10. Ini pun sama.
bantuannya tidak perlu dicicil Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik. Kenapa? Cicilan itu ada menjadi hutang. Dan hutang, saya akan di hutang itu biasanya pasti ada riba. Makanya di untuk metal bebas dari riba karena tidak ada hutang piutang. Ya, ini adanya jual beli. Karena ya kita disarankan untuk jual beli ya, bukan hutang piutang. Oke, yang pasti juga tidak ada resiko lelang dan keuntungannya otomatis karena emas kita dapat bantuan, yang satu unit yang kita punya menjadi 10, untungnya otomatis jadi 10. Oke ya, ini ada 3 program ini ya, Bapak. Ya, oke, saya jelaskan satu persatu. Kita mulai dari GCA atau Gold Convert Account. Jadi kita mengkonversikan emas yang kita punya menjadi nilai tunai. Mirip sama gadai. Cuman bedanya kita tidak perlu mencicil. Tuh. Pembayarannya nanti kapan kita kembalikan? Saat kita sudah jual emas kita. Kapan jualnya Pak Ari? Terserah. Mau dijual seminggu kemudian, setahun kemudian, 10 tahun kemudian, terserah kita mau jualnya kapan. Dan saya syaratkan dijualkan kalau emas sudah naik dan sudah profit. Yang sudah kita konversikan, sudah nilai tunai sudah kembali. Jadi uang kita bisa balik lagi. Nah, gitu caranya. Kemudian, yang pasti tidak ada risiko lelang. Dan juga kena manajemen fee 3,5% per tahun. Ya, bukan per hari, tapi per tahun. Dan kemudian, nah ini yang menarik Bapak Ibu. Tidak ada kontrak. Apa itu kontrak? Di luaran Bapak Ibu, ada batas waktu. Contoh, pinjaman ini berlaku 1 tahun. Ya, sebulannya sekian. Kalau di kita tidak, mau 1 tahun silahkan, mau 2 tahun boleh, tapi kena manajemen fee per tahunnya 3,5% ya Bapak Ibu ya. Mau 10 tahun boleh. Kita sendiri yang menentukan Bapak Ibu, bukan perusahaan kapan harus dikembalikan yang menentukan. Benar-benar si nasabah Quantum Metal sendiri yang menentukan kapan dikembalikan. Itu makanya quarter minute-nya bisa kapan saja. Semakin banyak konversi, semakin banyak tabungan emas ya, otomatis Bapak Ibu ya. Miliki tabungan emas tanpa uang lebih, selamatkan belanja hangus Anda menjadi tabungan emas. Nah, ini saya contohkan ilustrasinya ya Bapak Ibu ya. Selamatkan belanja hangus menjadi tabungan emas. Langkah memiliki tabungan emas tanpa uang lebih. Bentar nih masih ada yang. Ini ada suara siapa ini? Coba tolong bisa. Oke, ya. Bisa lanjut ya. Oke, ini ada ilustrasi ya. Ini saya contohkan apabila mungkin Suaranya hilang, Pak Ari. oh sebentar. Oke, ya kita contohkan ini ya. Ini ada 10 juta. Ya, di sini kita berdoa yang belum, ini contoh ya Bapak Ibu ya. 10 juta ini contoh. Contoh adalah Bapak Ibu kita ilustrasikan di 10 juta. Jangan berpikir Pak, wah mulai di Quantum harus 10 juta, tidak. Ini hanya contoh saja biar gampang ya. Jadi yang punya income sudah 10 juta, kita bersyukur alhamdulillah mudah-mudahan bisa dilebihkan income-nya, pendapatannya. Yang belum punya 10 juta, kita sama-sama berdoa semoga segera bisa sampai 10 juta per bulan. Amin. Oke ya. Kita contohkan ilustrasi. Misalnya kita punya penghasilan atau gaji ini 10 juta. Ya, biasanya langsung dipakai belanja kan? Habis gitu kan. Nah, sebelum dipakai belanja ya, kita belikan dulu Bapak Ibu. Nah, kita GSA-kan dulu atau belanjakan dulu ya. Ini saya ilustrasikan 1 gramnya 1 juta ya. Ini kan sekarang 1 gramnya udah lebih 1 juta. Ini biar gampang aja. Kita punya gaji 10 juta atau punya income 10 juta, kita belikan emas 10 gram, GSA namanya. Kemudian kita GCA-kan. Nah, di GCA itu artinya kembali ke rekening kita 85%.
Artinya yang kembali ke rekening kita 8,5 juta. Artinya ada 1,5 juta yang tertahan di akun. Tapi 1,5 juta ini yang tertahan menjamin yang 10 gram. Ya, paham situ ya? Oke, lanjut. Contohnya di bulan pertama, Bapak Ibu belikan GCA atau GSA-nya 10 juta, artinya punya 10 gram. Tapi kembali 8,5-nya, bisa dipakai belanja kan? Habiskan. Bayar cicilan, beli kebutuhan rumah tangga, bayar sekolah, dan segala macam. Artinya apa? Income kita di bulan itu habis 8,5, tapi kita punya tabungan emas 10 gram. Nah, di bulan kedua lakukan hal yang sama. Yang pasti yang 8,5 jutanya tidak perlu dikembalikan dan tidak dicicil. Kembalikannya kapan? Saat nanti kita terminit. Ya, bulan kedua sama, 10 gram lagi. Bulan ketiga sama, 10 gram lagi. Bulan keempat terus sampai 12 bulan. Artinya kita punya 120 gram. Oke. Tapi tetap bisa belanja Bapak Ibu, karena 8,5 jutanya kan masuk rekening kita lagi. 1 sampai 3 hari, ya. Jadi yang kita belanjakan 10 juta beli emas, ya, besoknya sampai 3 hari paling lama, asal jangan hari Sabtu itu ya, akan kembali ke rekening kita. Silakan aja. Tapi di akun kita punya yang 10 gram, ya, tetap bisa, tapi punya tabungan emas. Nah, sekarang saya tanya kira-kira, ya, kalau misalnya yang biasa seperti ini nih, Pak Ari saya nggak mau pakai GSA, saya maunya sendiri aja, boleh. Saya tetap belanja 8,5, yang 1,5-nya saya beli emas. Tapi paling kita cuma punya 1,5 gram Bapak Ibu. Kalau di GSA kita punya 10 gram. Beda. Setahun kemudian yang di GSA punya 120, yang di tabungan biasa cuma punya 18 gram. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, kalau punya income 10 juta, Bapak Ibu lebih suka yang GSA atau tabungan biasa? Silakan direspon. GSA. GSA dong, GCA ya, digeceakan ya. Kenapa? Kita nggak sadar nih, belanja, tapi setiap tabung, nabung. Makanya tadi yang saya bilang, menyelamatkan uang belanja hangus. Kalau kita pakai, saya percaya Bapak Ibu, kelemahan orang Indonesia adalah belanja dulu baru nabung. Benar nggak Bapak Ibu? Kita punya income nih, pakai belanja dulu, nanti nabungnya. Ujung-ujungnya apa? Nggak ada tabungannya Bapak Ibu. Dan tidak pernah istiqomah tabungan, nggak pernah konsisten. Nah ini kita diistiqomahkan sebulan harus punya 1,5 juta yang tertahan, ya insya Allah 10 gram ya kita. Ya. Kalau 10 tahun jadi 1.200 gram, bayangkan ya, punya 1,2 kilo Bapak Ibu. Nah, ya mau ya, oke. Ada yang namanya GAE. Nah, ini ada GAE satu lagi. Ini adalah program percepatan Bapak Ibu. Gold Asset Exchange. Ya. Pembiayaan atau permodalan membeli emas fisik. Anda cukup menyetor 10% sebagai down payment. Nah, ini seperti beli rumah. Contoh, kita mau beli rumah 10 miliar. Pasti tidak harus karena mencicil ya. Tidak harus bayar 10 kan, bayar 10% dulu DP. Nah, sisanya baru dicicil. Nah, kalau kita mau beli, kita mau punya emas 10 gram, ya, di kita cukup modalnya 1 gram. Yang 9 gramnya, itu salah satu ilustrasi contohnya. Jadi kita punya 1 akan dibantu 9. Nah, nanti cek kalau ilustrasinya. Program pembiayaan ini juga sama seperti di bank syariah, namun ada beberapa perbedaan yang bisa Anda pahami, yaitu, nah ini perbedaannya ya. Perbedaan GAE 10 dengan pembiayaan bank. Di GAE, kita selisih harga marketnya 3%. Di bank selisihnya 11%. Bisa lebih. Ya. Nah, masih ada yang bocor. Mbak Nurul bisa bantu ditutup, Mbak Nurul. Kemudian, ya, manajemen fee di GAE atau di Quantum 3,5% per tahun. Kalau fee atau bunga di bank itu lebih kurang, bahkan bisa lebih dari 10%. Itu sudah banyak selisih Bapak Ibu, ya. Kemudian di GAE kita tidak perlu nyicil.
Kalau di bank ya wajib dicicil. Orang dapat pembiayaan kok, dapat pinjaman, nggak bisa cicil, jadi disita. Ya. Di kita nggak ada dilelang, ya, karena nggak ada cicilan. Nah, coba Bapak Ibu ngambil KPR atau nyicil mobil, nyicil motor, kita nggak bisa bayar, ditarik atau dilelang. Di kita tidak perlu, ya, tidak ada itu. Makanya akadnya tidak akad ada akad pinjam meminjam, tidak ada akad hutang, tapi akadnya jual beli, ya. Oke, keuntungannya sudah pasti, jadi 10 kali lebih banyak, ya, karena ada bantuan. Kalau dilelang pasti kena rugi. Oke, pemahamannya ini contoh, ya. Ternyata untuk GAE ini ada modal Bapak Ibu. Modalnya minimal 250 dolar. Kenapa pakai dolar? Karena dolar kita memang kita patokan dengan harga dolar. Kalau rupiah otomatis ngikutin. Terus kemudian kita dapat bantuannya 9 unit atau sebesar 2.250 dolar. Jadi emas yang kita punya menjadi 2.500 dolar. Jadi kita keluar 250, kita punya emas 2.500. Nah, 10 kalinya. Ya. Perhitungannya adalah, nah yang 2.250 ini tidak perlu dicicil. Kita nggak perlu nyicil, nggak punya beban. Kemudian modalnya dikembalikannya nanti kapan? Saat emasnya sudah dijual. Jadi kapan Pak Ari? Jadi kita gini nih, kita dapat pinjaman nih 9 kali. Kita belum jual, kita nunggu harga emas naik. Ternyata naiknya belum signifikan. Kita nggak punya beban nyicil Bapak Ibu. Begitu nanti kita jual, baru diambil lagi, ditarik lagi. Jadi 9 kalinya dikembalikan, baru modal dan keuntungannya diberikan ke kita. Itu caranya. Perusahaan ada keuntungan 3%. Contoh, nanti kemudian nanti ada contohnya ya. Manajemen fee 3,5% per tahun atau sekitar 78,7 dolar. Dibebankannya harian. Gimana caranya harian ini contohnya Pak Ari? Contoh, beli di bulan Mei ini. Tiba-tiba di bulan depan, di bulan Juni kita sudah jual. Kan nggak sampai setahun. Sedangkan kita sudah dapat potongan 1 tahun. Yang 11 bulannya dikembalikan bersama modal. Nah, menarik ya. Kecuali kalau sudah lebih dari setahun. Nanti tahun keduanya ditagihnya setelah dijual. Oke. Jadi modal kita atau modal Anda adalah 250 ditambah 78,7 jadi 328,7. Ini kalau dirupiahkan saat ini sekitar 5,2 juta, lebih kurang ya. Pernah 5,3 tergantung harga dolarnya. Nah, jadi 1 unit GAE 10 harga belinya sekitar 5,2 juta. Dan kita dapat emasnya hampir 40 gram. Terus seharga 2.000 juta, 2.500 dolar. Anda berhak keuntungannya 10 kali dari harga unit emas, walaupun modalnya cuma 1 unit. Nah, ini menarik. Bapak Ibu modalnya cuma 250 dolar, tapi untungnya dari 2.500. Karena kan kita dapat bantuan modal. Oke. Nah, ini adalah contoh sertifikat Bapak Ibu ya. Sertifikat yang seperti ini adalah yang harus disimpan, ini jaminan buat kita ya, ini contohnya. Jadi dia beli dengan harga 250 dolar, dia dapatnya 38 gram. Tuh, coba kira-kira di mana keluar 250 dolar dapatnya 38 gram. Karena dapat bantuan yang 9 kali tadi. Sesuai dengan harga saat itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu beli sekarang sama besok harganya bisa berbeda. Oke. Jika naik 10%, maka 10%-nya dikali 10 unit. Jika naik 20%, maka 20%-nya kali 10 unit, jadi 200%. Hitungnya gimana Pak Ari? Nah, ini ada contoh grafiknya. Ya, nanti bisa dipelajari, kalau sudah nanti diminta dijelaskan. Nah, ini contoh harga naiknya misalnya 15% nih, ya. Belinya ini dalam waktu berapa hari nih, ya. Jadi artinya kenaikan harga 15%, dikurang dulu 3%. Buat kitanya 12%. Jadi keuntungan hebat adalah kita adalah 12% kali 10. Jadi 120%. Jadi kalau kita beli GAE-nya itu 100 juta,
maka untungnya 120 juta. Dan ini pernah saya dapatkan dalam waktu tidak sampai 3 minggu. Ya, Bapak Ibu, saya ada dapat pengalaman dulu tahun lalu dalam 3 minggu bisa dapat. Ya, jadi saat jual modal dan untungnya diterima oleh member sebesar 220 juta. Yo, ada yang mau ditanyakan sama yang ngajak ya? Oke, ini contoh. Ini contoh adalah yang sudah melakukan. Ada yang profit 80% dalam 41 hari. Ada yang profit 77% dalam 41 hari. Beda-beda Bapak Ibu ya. Beda beli, beda untungnya. Ada yang 66%, ada yang cuma 29% dalam 135 hari. Tetap saja, walaupun cuma 29% dalam 135 hari, tetap lebih besar dari bunga deposito jauh. Inilah keuntungan kenaikan harga emas. Yang selama ini sebelum di kuantum pun saya tidak paham, begitu di kuantum saya jauh lebih paham tentang kenaikan atau grafik harga. Ya, Masya Allah, tabarakallah, pagi request withdrawal, petang duit sudah mendarat. Oke. Nah, ternyata kalau di Malaysia orang naruh duitnya bukan hanya 1-2 unit saja, tapi sudah sampai 1 juta ringgit Malaysia. Ini kalau dirupiahkan sekitar 3,3 miliar. Per orang di sana sudah investasi atau menabungnya itu sebesar itu. Kenapa? Karena di Malaysia sudah 12 tahun. Di Indonesia memang baru tahun 2021. Nah, mudah-mudahan nanti pun kita bisa menabung seperti ini. Yang keluar kata-katanya adalah miliar, miliar, miliar. Amin. Ini perbandingan ya. Saya contohkan. Modalnya sekitar 5 jutaan. Nah, dapat emasnya sekitar 40, sekarang udah enggak ya, di bawah 40 karena emasnya sudah naik. Ini contoh yang waktu 1 juta 1 gram. Selisih jualnya belinya 3%. Nah, jadi kalau marketnya sudah naik dari 3%, itu sudah BEP Bapak Ibu. Sudah balik modal. Jadi kalau harga emas naik 3% saja, sudah kembali modal. Saat harga naik, keuntungan menjadi 10 kali. Jadi kalau 10 5%, diambil 3%, 2% kali 10, 20%. Ya, gitu caranya. Kemudian tanpa dicicil, yang pasti tidak kena resiko lelang. Sekarang contohnya beli emas di luaran, beli emas di toko emas. Dapat emasnya sekitar 5 gram. Ini kalau 1 juta 1 kilo ya. 1 juta 1 gram. Selisihnya harus lebih dari 11%. Karena spread di toko emas itu minimal 11%. Kalau di kita kan cuma harus tunggu harga market naik 11% dulu, baru balik modal. Beda ya. Kemudian kalau beli dengan sistem pembiayaan bank, pasti kita harus nyicil. Pernah dengar ya Bapak Ibu ya, nyicil emas di Pegadaian atau nyicil emas di bank? Kita nyicil dulu, nggak bisa nyicil di lelang. Oke. Sekarang tolong dijawab ya. Apakah produknya bermanfaat dan menguntungkan? Tolong direspon. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah produk ini bermanfaat dan menguntungkan? Menguntungkan. Jelas Oke. bermanfaat. Menguntungkan. Apakah perusahaan dapat dipercaya? Insya Allah dapat dipercaya. Ya, betul. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan ya. Dapat dipercaya. Sekarang sistemnya aman tidak, Bapak Ibu? Aman. Insya Allah aman. Aman. Kita nggak ada beban sistem. Kemudian, apakah ada yang dirugikan dari sistem kuantum metal? Tidak ada. Anda sejauh ini tidak ada dan mudah-mudahan sampai kapanpun terus tidak ada ya. Kita doakan. Amin. Apakah ada potensi sukses bersama kuantum metal? Ada, insya Allah. Potensi sukses. Karena apa? Orang-orang yang lebih dulu dari kita sudah merasakan. Nah, kalau di Indonesia kita punya leader ya, namanya Pak Herman. Kebetulan hari ini beliau berhalangan. Ya, itu yang salah satu yang merekrut saya. Ya, kalau tahu income seharinya sudah berapa dan dia sudah lebih dulu, ya dia udah hampir 2 tahun ya, 1 tahun lebih ya.
Ya, itu luar biasa. Nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah lihat Puan Aida yang udah miliaran. Ya, lihat Pak Herman aja udah luar biasa. Ya, makanya saya pengen seperti itu. Oke, kemudian Ini gitu. oke, kayaknya langsung katanya jawab aja Mbak Nurul. Takutnya kusip nomornya. Udah kusip. Ya udah Selamat malam Pak Ari. Selamat malam. nggak kedengaran dong dengan Ari, maaf saya baru bergabung agak telat. Saya masih belum paham konsep yang 9 kali ya yang dibantu sama QM. Terus kemudian pembayaran 3% per hari itu bagaimana maksudnya Pak Ari ya? Saya mau 3,5% ini per tahun. Iya, bentar. yang kita harus bayar ke perusahaan itu ya. Itu saya sampai sekarang masih belum ini ya, belum dapat ininya gitu ya. Terus makanya saya masih maju mundur ini, terus terang aja Pak Ari ya, maaf ya Pak Ari ya. Ibu sudah Halo. 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 sudah registrasi belum? Pak Ari. Gimana Pak? Gimana Pak? Mbak Nurul, ini suaranya kemana? Mbak Nurul, Halo. Iya Pak Ari. Dengan Ibu siapa barusan, maaf? Iya, maaf, saya dengan Ibu Bunga. Saya sebenarnya sangat tertarik ya konsep nabung emas ini gitu, Pak. Satu lagi yang saya mau tanyakan, kalau misalnya nih kita menjual ya, terus apakah dana tersebut bisa kita tarik gitu ya, Pak ya, keselisihan keuntungannya itu gitu ke rekening kita gitu. Ya, ini khusus tadi Bu Ibu tadi tentang GAE ya, yang 10 kali. Iya, GAE saya tertarik GAE-nya, Pak. Iya, saya tertarik GAE-nya. Oke, jadi ya demikian gitu aja Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai GAI ini Bapak Ibu, GAI ini adalah memang kita dapat bantuan 10 kali. Artinya tadi modalnya berapa? Ya, untuk GAI ini ternyata modalnya di angka untuk hari ini, untuk saat ini di sekitar 5,2 juta. Ya. Tapi kita dapat bantuan sebesar 2.250 dolar. Kemudian, ya nanti begitu nanti sudah untung, otomatis nanti Bapak Ibu harus paham dulu nih. Jangan sekarang beli, besok jual. Tapi tunggu dulu dengan kenaikan harga emas. Makanya untuk GAI ini, tapi ada syarat Bapak Ibu ya. GAI ini wajib uang dingin. Apa itu uang dingin? Adalah uang yang tidak dipakai buat hari-hari. Ya, ini wajib uang dingin. Jadi yang uangnya mungkin dalam waktu setahun kita tidak pakai, atau dalam waktu setahun itu memang kita tidak butuhkan. Jangan uang kuliah kita pakai, atau uang belanja kita pakai. Nah, kenapa? Bisa jadi ya kenaikan harga emas baru mungkin tahun depan, karena harga emas itu tidak ada yang bisa memprediksi Bapak Ibu. Ya, siapapun tidak bisa memprediksi. Atau mungkin bisa 2 minggu sudah naik, kita bisa jual. Atau 1 bulan, nah, tapi intinya apa? Harus benar-benar uang dingin. Itu satu poin. Ya. Jadi harus benar-benar uang dingin. Kemudian juga ya, yang pasti keuntungannya kalau sudah kita jual ya otomatis bisa kita tarik. Ya, Bapak Ibu kita bisa tarik ya. Artinya Bapak Ibu bisa gunakan, bisa manfaatkan ya dan masuk ke rekening seperti itu ya. Jadi yang 3,5% itu hitungannya tahunan nih Bapak Ibu ya. 3,5% itu adalah tahunan dan itu dikenakan pro rate per hari. Jadi kalau Bapak Ibu jual dalam belum sampai 1 tahun, maka keuntungannya kita dapatkan ya kita yang misalnya kita jual dalam sebulan, yang 11 bulannya kita dikembalikan bersama modal yang kita jual. Mudah-mudahan terjawab ya Bapak Ibu. Silakan, ada yang bertanya lagi? Kari, aku mau tanya. Boleh. Nah, masih salam kenal semua. Nama saya Tidara Bukit Tinggi. Halo. Baru perdana nih hadir di Zoom, tapi undangannya sudah sangat lama. Mohon maaf, Kak Ari. Oke, gimana? Kak, ini tentang GAE masih.
Misal nih, kita punya modal 250. Hmm. Terus diperbantukan 2.250, maka total uang kita menjadi 2.500, betul? Betul. Nah, di saat emas itu sudah naik, kita mau jual nih, otomatis modalnya kita kembalikan. Ya, yang 9 kali kan dikembalikan, betul. Kita kembalikan modal tersebut, apakah di harga yang harga saat itu kita jual naik atau di akad yang di awal modalnya itu murah? Misalkan contoh, kita minjam modalnya cuma 400, ternyata kita jual jadi 1.000, otomatis ada keuntungan 600. Nah, kita menggantinya itu mengembalikan modal, apakah dia mengambil untung atau kita kembalikan dia 400, 600-nya full untuk kita. Makasih, Kak. Oke, makasih Adik Yati. Jadi gini, ya. Begitu kita beli kan mungkin dengan harga turun, harga rendah nih ya, kita beli. Iya. Nah, mungkin dengan harga 1 juta misalnya, harga 1 gramnya. Kemudian naik jadi 1.200.000. Sudah naik, kita jual. Nah, nanti perusahaan ngambil adalah begitu margin itu perusahaan potong 3% dulu. Dari keuntungan, Kak? Ya, dari keuntungan. Kalau harga yang kita kembalikan tetap sesuai dengan berarti yang kita beli. 200 dari 3% ya, Kak? Ya, jadi misalnya naiknya misalnya 20% misalnya kan. Dipotong dulu 3%. Untuk kita 17. Hanya 17. Oke. Yang 17-nya dikali 10 karena kita punya 10 unit. Yes. Oke. Berarti keuntungan keuntungan si kuantum ini dari 3% tersebut ya? Ya, selain 3% itu juga ada yang tadi 3,5%. 3,5% kan untuk perusahaan. Itu biaya kita menyimpan. Contohnya kita nyimpannya uang ibarat kata itu uang titip gitu ya kalau di bank atau di ini ya. Tapi itu udah dipotong di awal. Jadi begitu, makanya tadi ada hitungan 250 tambah 78,7. Itu untuk 1 tahun. Ya kan? Tapi kalau dalam 1 tahun kita belum sudah jual, misalnya cuma 2 bulan kita sudah jual, yang 10 bulannya dikembaliin. Oke. Jadi hanya 2 bulan saja biaya titip kita, 10 bulannya dikembalikan berikut modal dan keuntungan. Seperti itu. Makasih, Kak. Oke, makasih Adik. Insyaallah paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, siapa lagi? Silakan Bapak Ibu. Langsung open mic saja untuk diskusi ataupun pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Selamat malam, boleh saya bertanya? Boleh Pak, silakan. Silakan. Selamat malam, saya Sutrisno, saya newcomer dan newbies nih Pak. Boleh Pak Sutrisno, silakan tanyakan. Ya, mungkin menyambung yang tadi Ibu tadi, mungkin lebih dijelaskan lagi Pak, yang program tadi apa? Yang ketiga tadi ya? Yang modalnya tadi apa 5 juta ya? 5.200.000 ya? Ya. Kalau $250 sekitar $300 sekitar 5,2 sekarang. Nah, ini 5,2 lebih kurang. Ya. Per unit ya, per unitnya 5,2. Oke, gimana Pak Sutrisno? Apa Ya yang maksudnya lebih dijelaskan lagi detailnya gitu Pak. Kan saya ini baru nih. Oke, jadi gini ya Bapak Ibu ya. Jadi malam ini memang BOP-nya adalah global. Jadi yang saya jelaskan tentang GAE juga dengan GCA. Nah, nanti, ini Zoom seperti ini ada seminggu ada 3 kali Bapak Ibu. Ada Senin, Rabu, Jumat. Nah, kebetulan biasanya tiap Senin itu lebih fokusnya tentang GAE atau dengan GCA. Jadi Bapak Ibu nanti Pak Sutrisno, kalau mau lebih detailnya, bukan saya tidak mau menjelaskan sini, takutnya ini yang benar-benar baru nih ya. Jadi nggak spesifik, nantinya akan dijelaskan ada Zoom tersendiri Pak. Itu benar-benar Zoom itu dari mulai sampai akhir jelasin tentang GAE semua. Dan tanya jawabnya tentang GAE atau GCA dengan GCA semua. Jadi paling poinnya adalah malam ini saya lebih fokusnya untuk menjelaskan secara global. Karena apa? Memang banyak yang baru. Jadi lebih banyak fokusnya biar trust dulu dengan perusahaan Bapak Ibu. Karena apa? Di luaran banyak perusahaan pun yang ngaco ya. Kita harus paham dulu nih. Kita bergabung di satu perusahaan juga harus punya keamanan Bapak Ibu, punya kenyamanan. Karena Bapak Ibu walaupun nggak ngajak orang pun kita diri sendiri harus nyaman dulu. Nah kalau kita nggak nyaman, apalagi ngajak orang. Nah
kalau hari ini mohon maaf Pak Surisno, bukan saya tidak mau lebih detail ya. Intinya adalah nanti ada Zoom khusus untuk program GAE. Nanti Bapak bisa ikut Zoom lagi ya Pak, biar lebih enak nanyanya, biar lebih detail. Karena di situ akan dikupas tuntas dan hitung sampai persentase-persentasenya Pak. Bisa menjawab ya Pak Trisno? Mudah-mudahan menjawab. Makasih Pak. Oke, terima kasih kembali. Oke, ada yang bertanya lagi? Silakan yang Iya, baru-baru Pak Ari. boleh. Oke, Ya, dengan siapa nih? perkenalkan Pak, saya Alfa, baru juga. Iya, Pak Ersa Masih gimana? baru, masih penasaran sih Pak. Jadi saya kan coba cari-cari kan, karena kemarin baru ketemu sama ada Bu Novi yang ngajakin saya. Alhamdulillah sih diajarin juga. Nah, tapi saya boleh share nggak Pak? Ini saya mau pastikan aja, biar enak aja ya. Saya share di chat room. Jadi saya coba googling tentang quantum mental ini kan. Nah, di apa namanya, di Google itu kok ada daftar investasi nggak berizin ya di 2022, itu salah satunya metal, quantum Ya. metal gitu. Nah, itu gimana ya Pak? Iya. Tahun 2022 emang kita belum berizin, Mas. Kita berizinnya baru 2024. Karena Tapi itu udah 2022 kita berjalan. baru masuk Indonesia. Kan masuk ke Kenapa? Indonesia 2021 ya? Ya, betul. Begitu masuk Indonesia, kita ngurus perizinan. Tapi waktu itu kalau nggak salah 2022 ada satu perusahaan yang viral, kita ke bawah memang. Ya kan? Kita ke bawah, memang kita belum punya izin saat itu. Izin untuk Indonesia kita belum punya. Tapi Jadi udah kalau- bertransaksi ya? Kenapa? Tapi udah mulai transaksi ya, kalau di 2021 kan mulai ada di Indonesia ya? Ya sudah, cuman lebih banyak dari 2021 2 tahun pertama tuh hanya ngurus perizinan, Mas. Kita belum ngurus sama member. Transaksinya membernya mulai di? Untuk di Indonesia lebih banyak di 2022 ke atas, 2023, 2024. Oke. Di Indonesia ya, karena memang kita mengutamakan izin dulu. Karena apa? Sebelum izin kan memang sebenarnya tidak boleh ya transaksi. Tapi kita sudah kantornya sudah hadir karena kita sudah mulai ngurus izin. Dan alhamdulillah per tahun ini izinnya sudah keluar semua. Jadi yang berita 2022 bisa kita patahkan. Udah. Oke. Terima kasih Pak. Makasih kembali. Mudah-mudahan bisa makin percaya ya. Yuk silahkan nanti yang pengen lebih lagi, pengen daftar. Kenapa? Daftarnya atau registrasinya free alias gratis alias tidak bayar. Silakan hubungi orang yang mengundang. Nah, kapan kita keluar uangnya? Saat kita beli emas. Berapa belinya? Bisa dimulai dari 30.000. Menarik ya Bapak Ibu. Ayo silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak Yus, silakan. Gini Pak Ari, saya mau nanya gini aja, dalam pengisian registrasi ya, waktu sunting profil, kan ada ahli waris ya di situ ya. Nah, kalau ahli waris, apakah hanya satu saja atau bisa lebih dari satu? Atau yang ada bisa diganti atau tidak, gimana Pak? Itu aja. Sementara itu aja Pak Ari. Makasih. Assalamualaikum. Bisa, tapi Waalaikumsalam. Bisa, tapi ahli warisnya harus yang memang ada hubungan darah ya Bapak. Pak ya. Iya. Pak. Jadi jangan Oke. Bapak kasih ahli warisnya istri tetangga Pak, jangan Pak. Ya enggak lah pasti. Enggak, saya gini Pak Ari, itu kan saya udah isi. Pada saya isi itu istri ya. Saya ingat punya anak laki-laki. Nah, Boleh. anak laki-laki juga pengen saya dijadikan ahli waris. Satu, boleh diganti atau gimana Pak Ari itu? Boleh, ditambahkan juga boleh. Ditambahkan boleh. Oke. Kemudian yang kedua, Pak Ari, kalau kita khusus di quantum metal ini, apakah boleh lebih dari satu akun atau hanya satu akun aja registrasinya? Registrasinya per orang atau satu nick itu hanya satu akun Pak. Oh, satu nick satu akun. Oke. Satu akun. Jadi kalau Bapak mau daftarin lagi pakai kayak saya juga mendaftarkan atas nama istri. Kemudian anak-anak saya juga yang sudah punya KTP, saya bikinkan tabungan juga. Jadi kemudian ibu saya juga kebetulan saya pengen menyisihkan buat beliau juga, saya bikinkan. Oke.
Untuk sementara itu aja dulu Pak Ari. Terima kasih informasinya. Mangga Pak Yus, semoga menjawab ya. Yuk, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Mbak Nurul mana nih Mbak Nurul? Ya, silakan Bapak Ibu. Untuk menambahkan juga Pak tadi pertanyaannya. Ya, kalau bisa Pak, jika ingin mendaftarkan keluarga yang lain, sudah punya buku rekening masing-masing juga Pak, Oh iya, itu atas salah namanya satunya. sendiri. Jadi nggak bisa pakai buku rekening orang lain karena itu KYC-nya akan ditolak nanti di Iya. sistem ya. Ya, kecuali kalau mau belinya GCA aja, GCA aja Iya, boleh. GSA aja boleh, tapi nggak akan narik ya, kalau nggak boleh narik. Tapi gimana nariknya nanti? iya betul. Oke, silakan Bapak Ibu. Yang ingin berdiskusi ataupun bertanya, silakan langsung open mic saja. Di kolom Boleh chat saya ada. tanya lagi? Boleh, Oh. silakan Pak. Begini Pak, karena saya baru new member, new base, ini eksekusinya gimana Pak? Cara membelinya atau cara actionnya gitu loh, cara membayar, membeli ataupun ininya menabung ataupun apa namanya membeli emas. Itu satu. Yang kedua ini kan apakah ini sistemnya multi level atau gimana nih? Maksud saya capek-capek ngajak orang itu saya dapatnya apa Pak? Gitu Pak. Itu the point aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu-satu saya jawab ya. Caranya adalah pertama otomatis Pak Sutrisno menghubungi orang yang mengundang. Karena yang mengundangnya akan memberikan referral. Satu. Kemudian nanti akan dipandu juga, kebetulan nanti mungkin Pak Sutrisno juga tanya yang mengundang, sudah menjadi konsultan atau belum, nanti kita namanya konsultan Pak. Konsultan itu yang seperti tadi, kalau ngajak orang akan dapat ya, oke, ya, kita akan dapat sesuatu. Nah, tapi ya mohon maaf di sini tidak dijelaskan karena ada Zoom sendiri karena saya sudah diajarkan oleh leader-leader bahwa harus spesifik ada Pak. Tapi itu khusus buat konsultan dan tidak sembarang orang. Konsultan itu harus nanti ada ujiannya segala macam dan harus orang-orang yang benar-benar serius, ada trainingnya sendiri. Dan kalau kita ngajak dan multi level kita bukan, sama sekali kita bukan multi level. Karena setahu saya, karena saya juga dulunya besar di multi level itu kalau tanpa ngajak orang tidak akan berjalan. Kalau di sini nggak ngajak orang juga nggak masalah, mau diri sendiri juga nggak masalah. Nah itu bedanya. Kemudian tidak ada beban sistem. Kalau di multi level, karena kebetulan saya juga pernah jadi founder di multi level, ada beban sistem dan barangnya juga di markup. Nah kalau di kita mau markup harga emas nggak laku Pak. Kita mau naikin harga 1.000 perak aja di luaran udah kalah sama harga yang lain Pak. Bahkan kita malah dengan spread yang cuma 7% atau cuma 3% di luaran 11%, kita malah lebih murah daripada emas Antam. Ya, karena kita secara digital. Yang pasti multi level tidak. Ya, kita bukan multi level, kita adalah pedagang emas. Dan memang ada yang merekrut akan dapat. Nanti Bapak bisa tanyakan sama yang mengundang, ada Pak. Nanti ada kelasnya khusus, ada pelatihannya khusus dan juga harus ujian. Kalau mungkin Bapak tahu asuransi, karena kebetulan saya juga pernah di asuransi, ada ujiannya seperti AAJI Pak asuransi. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Sutrisno. Terima kasih. Nah, Pak Ari, ya. Pak Ari, saya mau tanya. Mangga. Ini masalah GAE Pak. Itu kan 250 yang di announce-nya. Tapi ada fee uang titipnya kan $70 apa 75 Pak? 78 ya, 78 sekian ya. Untuk per tahun, itu per tahun. Per tahun ya. Ya. Tetapi kan untuk pembeliannya itu kita totalnya 78 ditambah 250 ya Pak? Betul. Oke. Jadi kalau dirupiahkan sekitar 5.200.000 lebih 200-an ya? Ya. Oke. Ya itu aja Pak, makasih. Makasih kembali. Silakan Mbak Nurul, di kolom chat mungkin ada. Ya, ini ada di kolom chat. Pak, harga emasnya real time kayak di MetaTrader atau tidak ya? Real time. Ya, kalau yang di akun kita setiap 5 menit berubah. Tapi akan berhenti di hari Sabtu dan Minggu sesuai dengan pasar. Jadi real time. Jadi di akun kita atau di web kita itu akan berubah dalam waktu setiap 5 menit.
sekali. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Pak Ari, kembali nanya Pak Ari. Silakan, Pak. Ini saya kan pernah baca-baca juga, itu ada GAE 5 kali, itu gimana? Jarang dibahas itu. Kenapa tak, Pak Ari? Itu aja pertanyaan saya, GAE 5 kali 5 deh. Ada, memang ada GAE 5 ada, Pak. Cuma jarang dibahas karena memang GAE 5 itu semenjak GAE 10, GAE 5-nya nggak laku, tapi boleh. Nanti kalau mau ikut GAE 5 boleh, ya. Nah, nanti juga insya Allah dalam tahun ini kita akan juga launching, mudah-mudahan akan buka GAE 15. Kayaknya nanti kalau GAE 15 sudah keluar juga, GAE 10-nya jarang dilirik, Pak. Oh gitu ya. Semakin besar peminatnya. Kalau untuk kita, bagi saya pribadi yang contoh gini, Pak, punya uang 1. Yang ini untungnya 10, yang ini untungnya 5. Bapak curi yang mana, Pak, kira-kira? Oh iya. Paham. Gitu aja, Oh gitu ya. Tapi kalau memang pengen paham boleh, tapi memang kalau yang GAE 5 modalnya lebih kecil, sekitar 300 sampai 400 ribuan. Tapi juga keuntungannya kecil ya, berbanding lah ya, modal berbanding lurus dengan keuntungan, Pak. Betul, siap. Ya oke. Terima kasih Pak Ari informasinya. Terima kasih kembali. Silakan, ada yang bertanya lagi, mangga. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam. Silakan. Mau tanya Pak, yang emas kita yang disimpan di GSA itu, kalau kita tarik memang harus kita GCA-kan dulu, Pak. Oke, ya. GSA itu kan memang tabungan ya, Pak ya. Iya. Tapi saran saya juga konsultasi sama leader-leader, sama Puan, sama Pak Herman, maupun Aida. Kalau kita hanya GSA saja, menurut mereka juga itu tidak menguntungkan. Karena apa? Kita kan tinggal nunggu kenaikan harga. Jadi kalau Bapak, karena di situ ada GCA, program dari GSA, jadi saran saya kalau Bapak mau GSA, lebih baik langsung di GCA-kan. Jadi pertama uangnya bisa kita pakai, tetap marginnya pun ikut naik. Jadi 2 keuntungan, Pak. Paham ya? Jadi kalau Bapak cuma GSA saja tanpa GCA, memang uang kita memang ditabung utuh, ya kan? Nanti begitu Bapak terminate keluar, memang berikut keuntungannya. Tapi kalau memang Bapak bisa GCA-kan dulu, Bapak bisa pakai dulu uangnya yang 85%, yang tertahan cuma 15%, toh yang naik kan dari 100%, Pak. Paham ya maksud saya ya? Iya. Nah, sekarang kira-kira Bapak gini, Bapak mau nitipin misalnya contoh ke saya nih, ini secara ilustrasi ya, Bapak mau nitipin emas 1 gram ke saya. Nabung di Pak Ari deh 1 gram. Nanti kalau saya punya lagi 2 gram, nanti kalau udah untung, saya boleh narik lagi Pak Ari? Boleh, saya kembalikan berikut untungnya. Namanya juga kan menitip ya, seperti kita di bank lah. Tapi kalau Bapak nitipin sama saya 1 gram, tapi saya kembalikan yang 85%, ya Bapak bisa pakai. Bapak pilih yang mana? Hanya nitip, tapi atau Bapak bisa menerima manfaat dari yang 85%. Menurut Bapak pilih yang mana? Iya, GCA, Pak. Nah, makanya jadi ini saran, kalau saran saya, oke boleh. Tapi saran saya kalau yang 85%-nya bisa ditarik, kenapa nggak kita tarik? Itu kan fasilitas. Enggak, maksudnya ada yang bertanya ke saya itu, Pak. Yang kalau nyimpannya di GSA, misalnya dia ada uang 1 juta, menyimpannya di GSA. Kemudian uang itu dia butuh, dia tarik, begitu. Apakah bisa gitu, Pak, maksudnya? Bisa. Itu kan seperti kayak kita di bank, Pak. Bisa. Oh, nggak harus di GCA-kan dulu gitu, maksudnya waktu. Bisa. Itu namanya determinate, Pak. Boleh, bisa. Boleh, bisa. Tapi nanti kita dapat margin keuntungannya, iya. Tapi kalau secara margin sama dengan GCA sebetulnya, udah duitnya dapat, keuntungan juga dapat. Iya, saya belum jelaskan itu. Pilihan aja sih, Pak, pilihan. Dia cuma nanya itu, misalnya saya beli titip uang di GSA katanya kan. Kemudian suatu saat saya butuh uang, bisa saya tarik enggak itu yang di GSA, kata dia macam itu. Bisa Pak. Determinate namanya, Pak. Iya, langsung uang juga, Pak ya? Iya, betul. Jadi melalui GCA lagi, Pak ya? Boleh, tapi GCA itu fasilitas. Ya, tapi kalau fasilitas yang dari GSA, kan itu fasilitasnya GSA, itu aja, Pak. Iya, maksudnya tanpa melalui GCA bisa kita tarik, Pak ya? Bisa. Namanya determinate, Pak. Iya, determinate tadi itu yang di GSA. Boleh. Oh iya. Terima kasih lah, Pak, jawabannya, Pak.
Oke, makasih kembali. Ada lagi? Silahkan. Ini ada pertanyaan Pak dari kolom chat juga. Apakah GAE 20 sudah launching? Kalau GA20 terakhir saya dapat kabar juga dari Pak William untuk launchingnya entah kapan belum tahu karena memang sedang dipersiapkan dari Bullion Bank-nya Quantum. Kalau GAE 15 insya Allah nanti akan segera ya. Mudah-mudahan di tahun ini doanya. Kalau GAE 10 pasti belum tahu, jadi belum bisa jawab. Memang waktu itu ada wacana tapi harus tunggu persiapan dari Bullion Bank-nya Quantum. Ditunggu dulu ya, bersabar. Masih lama. Waktunya kapan saya belum bisa jawab kalau yang 10. Yang 20 maaf. Seperti itu ya. Silakan. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu langsung open mic saja jika ada yang ditanyakan atau didiskusikan. Boleh tanya lagi, Pak? Silakan, Pak. Silakan. Maaf karena saya new member atau newbies. Kalau misalnya ini kantornya di mana, Pak? Kemudian bisa nggak, Pak? Kira-kira mau lihat kantornya, Pak? Gitu. Makasih, Pak. Pak, ini sama Pak Sutisno ya. Ada di mana, Pak? Saya kebetulan ada di Borneo, Pak. Ya, keluarga saya di Indonesia, Pak. Oh, di Indonesianya ada di Jabotabek tidak? Jakarta, Pak. Nah, Jakarta bisa datang. Kantornya ada di Jakarta, Pak. Di Plaza apa namanya di Bundaran HI, di Plaza Indonesia. Siap. Ya, nanti Bapak bisa minta. Ada di webnya juga ada alamatnya di situ di Plaza Office Tower lantai 29. Silakan. Bapak bisa minta tolong ke keluarganya yang ada di Jakarta untuk hadir, untuk datang. Nanti juga akan dibantu dijelaskan di sana karena ada manajemen juga di sana. Dan semua perizinan bisa dicek di sana, Pak. Soalnya kan gini, Pak. Saya berapa kali kena scam nih, Pak. Soal emas, Pak. Hilang terus, Pak. Iya. Pengalaman pahit. Nah, makanya tadi saya sampaikan, Bapak harus tahu izinnya ada, kantornya pun harus ada, Pak. Gitu loh. Kalau di Indonesia ada, ya kita ada kantor untuk cabang Indonesia, kita ada di Jakarta. Tapi kalau yang untuk orang Medan, kita juga punya kantor, tapi kantornya kantor Angel Group. Ya, kantornya Mbak Nurul ini ada di Medan, di kota Medan. Oke ya. Terima kasih, matur nuwun. Sami-sami, terima kasih. Oke, ada lagi silahkan. Silakan Bapak Ibu. Iya, Mas Hari, Assalamualaikum. Bimo. Waalaikumsalam, Mas Bimo, Iya. monggo. Iya, selamat malam semuanya. Gitu. Dari apa yang sudah dijelaskan Mas Hari ini kan kita selalu terus mengulang-ulang untuk kekuatan pikiran mental kita, begitu teman-teman yang newcomer juga kan. Kita yang sudah agak lama mungkin juga perlu gitu Mas Hari untuk terus diedukasi. Kaitannya dengan kemudian ada berita tadi Mas Hari, apa namanya? Otoritas Jasa Keuangan OJK menyebut peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK mengenai bank emas atau bullion bank yang diajukan oleh Pegadian masih dalam proses persiapan. Kira-kira Mas untuk kita di KM ini akan berpengaruh ke kemana ini Mas? Kalau ini bullion bank jadi diberikan kemudian apa namanya izin atau pembukaan bank di Indonesia. Kira-kira kalau kita di KM ini kira-kira nanti prospeknya atau positifnya bagi KM gimana Mas dibanding Pegadian nih? Oke, Mas Bimo. Saya jawab dulu ya. Untuk Bullion Bank itu kan bank yang sudah hadir di hampir semua negara di dunia. Dan Indonesia memang mau menghadirkan juga Bullion Bank untuk Indonesia, untuk kepentingan pemerintah Indonesia. Karena apa? Indonesia punya tambang emasnya, ada Freeport dan lain-lainnya, ada beberapa tambang emas di Indonesia. Kemudian juga ada perusahaan Antam yang selama ini kita transaksinya tidak lewat Bullion Bank Indonesia. Masih pakai Bullion Bank kadang-kadang Australia, kadang-kadang di luar. Nah, jadi gini, untuk yang tadi Mas Bimo bilang perizinan untuk Indonesia, memang itu urusannya dengan pemerintah kita, Mas Bimo. Kalau kita kebetulan saat ini Quantum sedang juga mengurus untuk Bullion Bank diri sendiri, dan kita selama ini urusannya dengan Bullion Bank yang ada di Australia karena kita tambang emasnya kan di Perth Mint Australia ya. Jadi dengan OJK dan peraturan Indonesia mau hadir atau tidak di Indonesia sebenarnya tidak berpengaruh untuk Quantum. Cuman kalau hadir di Indonesia juga
Jadi orang Indonesia jadi tahu ada Boolean gitu loh. Kalau selama ini kan kita nggak pernah paham ya, Boolean bank itu apa gitu Iya, iya, kan. Mas. Iya, Nggak ada betul. yang tahu apa ini bank apa ini gitu kan. Yang kita tahu cuman BCA, BRI, Mandiri, Citibank, ICBC, NSB, yang macam-macam yang Asing. gitu-gitu lah. Ya, Iya, Mas. Boolean Asing ini kita bank dengar. apa gitu kan kita sekarang kita tahu. Nah, nanti kalau sudah masuk ke Indonesia, orang Indonesia akan lebih terdidik bahwa oh Boolean bank ini bank emas. Iya, iya, iya. Iya. Baru kita Tapi ya, dengar juga Mas Ari Boolean. Kalau nggak ada QM kita nggak tahu Boolean Bank itu apa gitu. Dari mana gitu. ya Untuk betul, apa betul, gitu. Gitu. betul, Itu betul. Saya aja Mas juga. Ari, makasih. Iya. Oke, makasih kembali Mas Bimo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak Ibu. Jika ada yang ingin bertanya, langsung Baik Pak, lagi. Pak Ari, seandainya kita ke kantor, apakah ada jadwal untuk presentasi di Ada. setiap harinya? Ya, Ibu Upik ada di mana tinggal? Di Ciputat, Pak. Oh, Ciputat, dekat lah ke Plaza Indonesia, bisa naik busway ya. PJ. Naik MRT. MRT, kalau MRT pasti turunnya di mana ya? MRT itu Pas di depannya itu, pas depannya Plaza Indonesia. emang ada MRT di situ nggak ada. Adanya juga Ada. Transjakarta. MRT ada Bapak di bawah tanah. Oh, yang bawah tanah. Maaf, saya nggak tahu kalau yang bawah tanah saya nggak tahu. Iya benar ada. Iya betul. Ini saya naik MRT. Siap. Iya. Jadi kita ada jadwal setiap hari Senin sampai Jumat. Ya, kalau pagi itu di sekitar jam 10, sebetulnya nggak bukan jadwal resmi sih ya. Jadi kalau Bapak Ibu datang pun kebetulan lagi nggak ada, minta dijelasin juga bisa. Atau nanti janjian, nanti Bapak Ibu Bupik bisa nanya sama pengundang atau sama leadernya, minta nomor adminnya kantor. Oke. Ya namanya saya lupa. Saya juga ada nomor teleponnya, nanti minta janjian aja dulu mau datang hari apa. Saya mau bawa orang nih, tolong bantuin dong. Bisa ya? Jadi biasanya kalau saya lihat, kalau saya datang ke sana tuh kalau pagi jam 10, kalau siang sekitar jam 1 dan jam 3 ada presentasi. Oke. Oke. Iya. Main ke kantor ya Bu Pik ya, biar lebih pede lagi ya. Iya, siap. Siap. Makasih. Tinggal di Jabotabek, ayo main ke kantor. Bisa naik TJ, bisa naik MRT, baru tahu saya lupa kalau di dalam tanah ada kereta. Oke Pak Ari, makasih. Makasih kembali Ibu Upik, semoga bermanfaat. Yuk, siapa lagi? Silakan Bapak Ibu. Ya, langsung saja open mic jika ada yang Tanyakan ataupun Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut Zoom, silakan ditanyakan. Pak, tanya lagi dong Pak. Boleh, silakan. Silakan Pak. Tadi kan nanya masalah itu Pak, masalah harta waris. Itu di mana ngeliatnya Pak? Sekarang saya daftarnya online Pak. Mungkin boleh dijelaskan detailnya itu yang data-datanya. Saya baru ngisi data BCA sama itu aja sih, KTP aja gitu Pak. Yang lain-lain saya belum ngisi tuh Pak. Sama banknya kayaknya ada banyak itu tadi itu. Baru ngisi swap doang. Coba colong dipandu Manur. Makasih. Pak, boleh nanti Menu langsung edit profile ya Pak. Di edit profile itu semua nanti paling bawah dia scroll namanya nomine Pak. Karena di aplikasi ataupun di web kita masih dalam bahasa Inggris, itu di nomine diisi nama, email, nomor handphone, itu wajib ya Pak. Untuk data ahli warisnya. Siap. Iya, silakan. Kalau memang nanti Bapak ada yang perlu ditanyakan, boleh langsung ke yang mengundang, dan ataupun boleh minta nomor handphone admin dari Angel Group Pak. Nanti akan dipandu untuk pengisiannya Pak. Siap. Oke Pak. Oke Pak Trisno, semoga dilancarkan ya. Yang lain silahkan, ada yang mau bertanya lagi? Silakan Bapak Ibu. Di kolom chat masih ada Mbak Nurul atau sudah habis? Untuk di kolom chat sudah habis Pak. Ini kalau nggak ada yang bertanya lagi ya saya close nih. Silakan. Ya silakan Bapak Ibu.
atau dua pertanyaan boleh ya. Iya. Ya, jadi intinya Zoom ini hadir seminggu 3 kali, 4 kali sebetulnya. Tapi yang hari Ahad atau Minggu itu kita lebih ke training. Ya, trainingnya khusus untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung, sudah registrasi dan sudah transaksi atau sudah belanja. Nah, dan kemudian juga setiap Senin, Rabu dan Jumat di jam yang sama. Cuman kadang-kadang ada materi-materi lain selain BOP global seperti ini juga ada khusus penjelaskan tentang GCA, GAE atau GSA. Nah, pokoknya intinya manfaatkan semua schedule atau jadwal rutin dari training ya. Nih ada nah, coba tolong dibacain Mbak Nurul. Iya. Ini ada yang chat nih. Oke, saya bacakan. Perusahaan yang sehat itu yang profitnya jelas dan kita tahu proses kerjanya seperti apa. Biar yakin untuk menginvest uang. Misalnya untuk GAE kita cuma beli 1 dapat 10. Artinya pinjam 9 tapi agunan cuma 1. Mohon pencerahan ya Pak. Oke. Nah, tadi dengan siapa tuh yang nanya? Boleh open mic, kita ngobrol nih biar enak nih. Ya, jangan malu-malu walaupun tidak open video tapi yang penting suaranya. Tadi siapa yang nanya? Di sini surname-nya Lenovo Pak. Oh, makanya nah yang Lenovo gini saya bingung nih dengan Bapak siapa? Masa saya panggil Pak Iya. Leno kan nggak mungkin atau Ibu Leno. Dengan Bapak siapa Ibu yang Lenovo ini yang bertanya silahkan. Iya Pak. Kita ngobrol sini biar enak. Suaranya mana Pak? Pak Acok, Pak Acok. Pak Acok dari Makassar Pak. Pak Acok dari Makassar. Iya. Komiknya lagi error. Oke. Ya. Betul, Pak. Perusahaan yang sehat itu memang harus paham. Nah, di Quantum semua transaksi transparan, Pak. Kebetulan kalau Bapak Pacok sudah registrasi belum? Pacok sudah registrasi belum? Karena kalau sudah registrasi, sudah bisa buka webnya. Oh, sudah. Bapak sudah bisa utak-atik webnya dalamnya seperti apa? Di situ ada harga jual, harga beli seperti apa hitungannya. Oh, sudah beli 1 unit. Apa yang GAE berapa? 10. Kapan belinya Pak Acok? Ya, GAE 10 Pak. Oh, kapan belinya Pak Acok? 25 April. Oh iya, 25 April baru Pak. Itu pas lagi turun apa lagi naik saya lupa. Itu karena lagi gelombangnya naik turun nih. Sekarang lagi naik lagi nih. Oke. Ya, betul Pak. Nah, saran saya Bapak. Oh, nanti Pak Edi sebentar ya Pak Ahmad Edi. Oke. Intinya ya betul. Kalau memang di kita nggak ada loss Pak. Nah, jangan disamakan dengan seperti kita di forex. Karena kebetulan saya juga pernah. Di kita nggak ada loss, makanya kita tidak ada margin call. Memang kita keadaannya sedang masih, mungkin Bapak belum untung ya. Kalau bahasanya kita belum untung lah ya. Oke, loss. Jadi nanti Bapak bisa cek di akun Bapak itu akan dicek atau Bapak kontrol kalau Bapak biasa juga main forex. Ya, begitu grafik naik, Bapak bisa tarik margin kalau di laptop, keuntungannya berapa, dan nanti juga di akun bisa kelihatan karena berubah warna. Itu akan setelah untung baru Bapak akan jual. Jadi intinya apa? Sebetulnya kalau saya tipenya kan tipe ngulik Pak. Begitu saya sudah tahu sistemnya atau apa, saya bongkar-bongkar, saya lihat semua. Ternyata transparan semua Pak. Hitungannya semua ada di situ. Untungnya berapa, potongannya berapa, marginnya berapa, ya. Terus kemudian setiap hari itu berubahnya berapa. Nah, intinya tadi Pak Acok ya konsultasikan sama yang pengundang. Pasti yang pengundang Bapak pasti di situ ada dealer di atasnya. Ya, tanyakan ke beliau karena beliau sudah lulus ujiannya, sudah paham. Ya, jadi konsultasikan karena kalau kayak gitu Bapak harus 2 arah. Kalau perlu ketemu Pak, kalau bisa ketemu dengan leadernya ketemu itu lebih enak, bisa coret-coretan. Karena kalau kayak di sini kan saya bingung nih nanti Bapak nanyanya apa, saya jawabnya apa. Jadi intinya, alhamdulillah ya karena saya tahu juga Quantum Metal ini transparan, semua disampaikan, tidak ada yang disembunyikan. Kenapa? Di syariah itu tidak boleh goror, Pak. Goror itu apa? Ada yang disembunyikan atau abu-abu. Nah, di Quantum ini semuanya terbuka, semuanya terkelihatan. Ya, bahkan kita tahu hitungannya kalau kita mau jual, kita
kenanya berapa atau kita mau beli dapatnya berapa kita bisa paham. Ya, mudah-mudahan menjawab. Kalau mau lebih detail lagi silakan Pak Cok untuk menghubungi orang yang mengundang dan dealer di atasnya. Mudah-mudahan bisa terjawab ya Pak. Terus tadi pertanyaan dari Pak Muhammad apa tadi? Pak Edi, boleh dijelaskan program QM yang bisa menabung mulai dari Rp30.000? Oke, yang 30.000 itu yang itu Pak, yang GSA Pak. GCA. Tapi saran saya kalau memang tidak mau kena, karena gini, antar bank saja sudah kena hitungan 7.500. 6.000 apa? 6.500 kalau nggak salah. Jadi Bapak punya bank BNI juga. Terus kemudian saran saya sih, walaupun kita bisa mulai dari 30.000, saran saya paling kecil 100.000 lah. Jadi kita beli emas 100.000, kita GCA-kan akan kembali 85.000. Yang 15.000-nya ada di akun, itu akan mengawal yang 100.000. 30.000 bisa Pak, tapi ada potongan yang agak kena nanti agak berasa ya. Jadi saran saya minimal 100.000. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Edi ya. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Pak, tanya lagi dong Pak. Boleh Pak Susno. Saya suka Ini nih masalah yang banyak nanya gini mau ngacir nih kayaknya nih. ini masalah ini Pak, registrasi itu nomor telepon kok nggak bisa nomor telepon luar negeri ya Pak? Apakah belum bisa kayak di luar negeri Pak? Makasih. Silakan Mbak Nurul bisa bantu jawab. Ya, Pak Sutrisno ini posisi lagi Di mana Pak? Di Di Indonesia Pak? Borneo. Ya, untuk di web kita Pak, memang nomor handphone Indonesia yang bisa Pak. Siap. Jadi nomor telepon luar negeri belum bisa Bu ya? Terima kasih. Belum bisa Pak, iya. Oke, terima kasih. Iya Pak. Terima kasih Pak Susno. Ini ada dari kolom chat Pak, dari Pak Edi yang tadi juga. Kalau saya mau menabung setiap bulan 1 juta, sebaiknya ambil yang mana Pak programnya? Yang GCA Pak. 1 juta itu GCA. Jadi Bapak setiap bulan store 1 juta, 1 sampai 3 hari kembali yang 85%-nya sekitar 850.000. Silahkan mau digunakan, ya mau dibelikan emas lagi boleh, mau digunakan kalau Bapak butuh kebutuhan boleh. Artinya Bapak punya emas seharga 1 juta. Dan nanti kapan Bapak jualnya setelah harga emas naik, nanti yang 85% yang Bapak ambil bisa kembali dengan kenaikan harga emas. Jadi kalau Bapak mau rutinkan 1 juta per bulan, saran saya, karena kalau 1 juta per bulan nggak bisa ngambil GAE ya Pak ya. GAE itu kan minimal 5.300.000, 5.200.000. Dan itu juga harus uang dingin. Dalam arti gini, setahun ke depan uangnya nggak dipakai Pak. Nah, makanya saya selalu bilang sama tim saya atau sama orang-orang yang saya edukasi bahwa kalau uangnya bukan uang dingin, ya maksudnya uang kebutuhan buat bayar kuliah, untuk bayar cicilan, untuk kebutuhan hari-hari, jangan untuk GAE. GAE itu benar-benar setahun ke depan kita nggak pakai duitnya Pak. Jadi malah kalau nggak pakai tapi kita jual beli, yang uang 5 juta, ya pengalaman saya ya, yang 5.200.000 dalam 6 bulan bisa jadi 30 kali lipatnya. Nih, oke, mudah-mudahan menjawab ya Pak ya. Dengan 1 juta saran saya Bapak ikut GSA atau GCA. Berapa harinya? 1 sampai 3 hari Pak, tapi hari kerja di luar Sabtu Minggu. Dan contoh kayak kemarin nih, ada yang GCA nih. Kemarin kan kita tahu nih hari Kamis. Ya Kamis ya. Libur ya, tanggal merah ya. Itu nggak bisa Pak, karena banknya juga tutup. Hari ini pun gua di liburnya dihitung, nggak tahu nih, Mbak Nurul hari ini cuti bersama nggak? Iya Pak, untuk bank itu cuti bersama hari ini Pak. Iya, kalau Mbak Nurulnya cuti bersama nggak? Enggak Pak. Enggak. Nah, untuk perbankan hari ini pun ada transaksi yang kemarin dilakukan belum keluar nih, karena apa? Bank juga cuti, libur. Jadi kita ngelihatnya harus hari kerjanya bank. Ya. Hari kerjanya bank itu Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu dia libur, tanggal merah dia libur, cuti bersama dia. Jadi makanya kita dibilangnya 1 sampai 3 hari. Ya, tapi kalau transaksi yang biasa lakukan sebelum jam 8 pagi, jam 3, jam 4 sore udah keluar. Oke, ada lagi dari kolom chat, kayaknya ada malu-malu keluarin suara nih. Ya, Assalamualaikum Mbak. Dari kolom chat.
Ya, silakan Pak. Saya hanya nambahkan aja Pak, yang pernah saya alami nih Pak ya, kan saya coba itu untuk GSA 30.000, kan tadi minimal 30.000 Pak ya. Nah, yang 30.000 itu bisa untuk beli GSA aja Pak. Kalau untuk beli GSA bisa 30.000. Tetapi kalau untuk di GCA kan minimal 40.000. Iya, betul. Nah, itu yang apanya, yang pernah saya alami macam itu kan. Betul. Nah, saya coba 30.000 di GCA nggak mau rupanya dia 40.000 bisa. Bebannya kurang Pak, masalah kalau 30.000 iya. Iya, memang itu tadi. Ya, cuman di biaya bank lah kita kena Pak kan. Betul, betul, Nah, betul Pak. itu aja Oke, infonya Pak. makasih Pak Suryadi, makasih sudah kasih Pak. Iya Pak, sama-sama. Lanjut ini Pak, pertanyaan dari kolom Chat dari Pak Aldo. Cara silakan. hitung keuntungan GAI 10 kali itu bagaimana caranya? Oke, cara hitungnya kebetulan memang itu nanti ada kelas khusus ya, biar lebih detail. Nanti Bapak bisa ikut Zoom yang khusus GAE. Cuman garis besarnya adalah kita belinya saat turun, jualnya saat naik. Nah, kemudian kalau Bapak punya aplikasi apa namanya lupa sampai yang di handphone. Trading View. Trading View, Masya Allah, sampai lupa. Bisa buka aplikasi Trading View, tapi itu juga harus belajar dulu Bapak Ibu, nggak bisa main tebak-tebak aja ya, harus lebih sarannya harus di laptop sih, bisa ditarik margin, itu margin keuntungannya berapa. Nah, tapi saran saya biar lebih lagi nanti ada kelas khusus ya, seperti ini, nanti Bapak tanyakan sama pengundang atau Bapak rutin ikut Zoom juga nanti kan ketemu, pasti ada pas lagi saat fokusnya menjelaskan tentang GAE 10. Dan di situ biasanya Pak Herman langsung, karena beliau orang yang sangat detail, beliau akan tunjukkan dengan langsung prakteknya di laptop. Ya, Bapak bisa ikut kelasnya, mudah-mudahan bisa menjawab. Ada pertanyaan lain Mbak Nurul? Silakan. Selanjutnya dari Ibu Umi Tuti. Saya ingin bertanya, bila punya dana misalnya 100 juta, sebelum di GAE kan saya GCA-kan dulu, baru sisanya akan kita GAE. Apakah ini benar? Jika sudah 5 tahun ke depan, apakah itu sudah untung atau tidak, Pak? Oke, kalau bicaranya 5 tahun, insya Allah. Karena yang pengalaman kita ke belakang, kita kalau ngikut ke belakang nih Bapak Ibu ya, 5 tahun ke belakang harga emas 5 tahun yang lalu berapa sama harga sekarang kan udah pasti beda. Ya, cuman saran saya, artinya kalau ibu siapa tadi, Bu Tuti ya? Bu Tuti kalau melakukan GCA dan plus dengan GAE, artinya punya 2 beban. Ya, di GSA-nya kita sudah kena spread 7, kemudian di GAE-nya, tapi nggak apa-apa. Tapi kalau untuk jangka 5 tahun sih nggak. Ya, jadi intinya ibu lakukan GCA dulu, baru GAE boleh. Tapi artinya karena memang itu dua program yang berbeda, artinya punya 2 beban. Tapi kalau dalam waktu 5 tahun, insya Allah keuntungannya memang lebih. Tapi saran saya yang GAE, jangan ibu beli sekarang 5 tahun dipantang Bu. Saran saya, karena setiap tahun itu ada di situ ada kenaikan keturunan itu di 3 sampai 4 kali. Jadi kalau ibu yang khusus GAE, saran saya ibu harus belajar lagi, ibu juga harus pahami bahwa di situ ada saatnya kapan jual, kapan beli. Jadi nanti kalau sudah tinggi ibu jual, nanti ibu turun beli lagi. Yang GA, kalau yang di GCA biarkan saja sampai 5 tahun baru ibu tarik, akan profit, insya Allah. Seperti itu ya. Wah, makin banyak yang nanya nih. Ya, ini Silakan, dari Mbak Nurul. Pak Edi lagi nih Pak. Kalau yang 85% GCA itu tidak kita ambil, tapi kita biarkan sampai cukup setelah mencapai untuk pembelian GAE, apakah bisa? Bisa, boleh, ya bisa. Kalau niat kita mau mengumpulkan buat beli GAE bisa. Dengan GCA tanpa dengan GSA tanpa GCA bisa, Pak. Bisa ya, paham ya? Cuman saran saya begitu Bapak beli GSA saja, Bapak sudah kena spread. Ya, tapi nggak apa-apa. Kalau Bapak tunggu margin naik juga Bapak untung. Ada spreadnya di situ, Pak.
Oke, next. Oke, lanjut dari Ibu Reni Iskandar. Untuk GAS 1 unit syaratnya harus uang dingin dan saya dengar dalam waktu 6 bulan bisa 30 kali lipat. Itu bagaimana maksudnya, Pak? Apakah kita diamkan saja atau harus ada perputaran dari GAI tersebut? Ya, ada namanya putaran itu namanya kompon, Bu. Jadi gini, ya. Yang pernah saya lakukan adalah ya waktu itu memang lagi beruntung saja karena gini, saya tidak menjamin bulan depan harga naik, nggak ada yang bisa menjamin, Bu. Ya. Siapapun nggak ada yang menjamin karena itu adalah rahasianya Allah ya. Jadi intinya kenaikan harga emas itu di setiap tahunnya ada grafik bisa 4 sampai 5 kali gelombang ya di situ. Nah, jadi di kompon itu berarti begini, Bu. Ibu beli, begitu jual kan ada keuntungannya. Keuntungannya nggak kita pakai. Tapi keuntungannya nanti dibelikan lagi saat harga turun lagi. Jadi yang tadi yang 1 jadi 30 itu ternyata saya lakukan jual beli begitu waktu 6 bulan lebih itu dalam waktu 6 bulan itu terkumpul 30. Jadi keuntungannya kita belikan lagi, Bu, atau di kompon namanya. Nah, ada kelas khususnya nanti. Nah, kebetulan kelas khusus itu di Angel Group juga ada namanya PDC. Nah, nanti bisa ikut ya. Mudah-mudahan nanti Bu ada kelas khususnya. Kalau saya jelaskan di sini takutnya nanti agak-agak ribet ya. Intinya apa? Dari modal 1 bisa jadi bertumbuh kalau memang ya jangan dipakai dulu. Kadang-kadang kan orang kita kan gitu ngerasa untung dipakai dulu duitnya. Ya 1 terus, Bu. 1 unit terus ya. Di kompon. Kompon artinya keuntungannya dibelikan lagi, keuntungannya dibelikan lagi. Seperti itu. Oke, next. Oke. Ini ada sedikit testimoni nih dari Bu Tuti di Bogor. Kalau pas 15 hari ke depan naik, kita langsung dapat profit. Alhamdulillah saya sudah merasakan hal tersebut. Alhamdulillah. Dia sudah ada yang merasakan tuh. 15 hari ada juga yang cuma beberapa hari juga ada ya. Kita lagi beruntung ya. Begitu lagi dia beli tiba-tiba besoknya tes luar biasa. Ada yang sampai 6 bulan juga belum untung ada. Jadi makanya kuantum tidak menjanjikan dalam arti gini, nggak ada naruh di sini untungnya sekian itu nggak berani, nggak kuantum bukan seperti itu Bapak Ibu. Kuantum tidak bilang 1 bulannya profitnya sekian, itu namanya profit. Perusahaan lain kadang-kadang menjanjikan ada yang 2%, ada yang 10%, ada yang 20%, kuantum tidak. Tapi ternyata hasilnya bisa lebih dari itu. Nah, itu kan keberuntungan kita sendiri karena memang begitu emasnya kebetulan waktu kita beli turun, begitu jual udah naik. Seperti itu. Jadi yang menentukan naik turunnya ya market dunia. Bukan kuantum. Dan kuantum tidak menjanjikan profit. Oke, next. Mungkin sudah nih Pak dari kolom chat. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali, boleh langsung open mic saja. Oke, ini ada 10 menit lagi sebelum close, tapi kalau nggak ada ya kita close. Silakan, yuk jangan malu-malu. Iya. Silakan Bapak Ibu. Tanya lagi dong Pak. Boleh Pak. Boleh, silakan Pak. Jadi ini maksudnya sepertinya trading ya Pak. Jadi kalau kita nggak trading, nggak profit ya Pak. Contoh kasar gitu ya Pak. Nggak juga Pak, bukan seperti itu, nggak juga. Kita diemin juga untung Pak. Tapi gini, kan di antara kita ada juga yang pengen ngambil profit dari gejolak. Ada juga yang tidak. Ada juga yang Bapak naruh, Bapak beli, nanti nunggu ambilnya 2-3 tahun ke depan nggak ada masalah. Jadi gini Pak, setelah karena kebetulan memang saya juga pernah belajar trading, jadi saya tahu bahwa dalam 1 tahun itu walaupun grafiknya menaik, tapi kan ada gejolak Pak di situ. Nah, itu sebetulnya bisa kita pakai. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau pun, diemin juga untung Pak. Jadi kita bukan trading, tapi bisa seperti trading. Cuman keuntungannya kita tidak ada cutting loss Pak. Jadi kalau trading itu begitu kita loss harus di store terus kan, ya tidak ada margin call. Nah itu bedanya. Kalau di kita ya turun tunggu aja, naik baru kita coba. Jadi kalau dibilang trading bukan. Paham ya Pak Trisno ya? Jangan asumsikan kita trading bukan. Tapi bisa dalam gejolak itu kita bisa jual beli. Kan ini kita transaksinya jual beli Pak.
Mudah-mudahan menjawab ya Pak Sutrisno. Siap. Apa Pak? Pelajari dulu Pak. Nanti Bapak ketemu selahnya kok. Siap. Siap. Bismillah. Oke, siapa lagi silakan. Silakan Bapak Ibu. Yo, silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Oke. Langsung open mic. Silakan langsung open mic. Di sini masih banyak nih, masih ada 78 orang. Silakan. Terutama yang baru-baru boleh bertanya apa aja. Silakan tentang mungkin tentang perusahaan, tentang perizinan. Kalau produk lebih detail nanti ada kelas khususnya biar lebih paham ya. Terutama kayak GAE itu ada hitungan Pak, Bapak Ibu. GAE itu Bapak Ibu harus, dan Bapak Ibu tidak bisa training satu kali, harus berkali-kali. Dan alhamdulillah kita siapkan trainingnya tidak berbayar, cuman Bapak Ibu siapkan handphone dan kuotanya itu aja. Ya, kita tidak ada pembayaran. Dan satu lagi, Bapak Ibu jangan ngantuk dulu karena ini di atas jam 8 ya. Kenapa kita ada yang sempat nanya, Pak Ari kenapa nggak waktu kayak zaman Ramadan, habis asar? Ya, kalau habis asar kan kadang-kadang beberapa orang kan masih di kantor, Pak. Masih di jalan. Kenapa jam 8? Karena kita pengennya sudah selesai sholat isya, karena ada beberapa kota, ada yang sholatnya kan tidak bersama nih, kayak di Surabaya sama di Medan itu kan beda, Pak. Ya mudah-mudahan sudah selesai semua, jadi kita sudah tidak punya beban, baru kita belajar, dan rata-rata mulai jam 8 sampai sekitar jam 10 malam. Nah, intinya Bapak Ibu jangan, ini ya Bapak Ibu, kosongkan gelas lah di sini. Kenapa? Ada yang bilang, wah saya trader, saya paham semua. Beda Pak. Saya biasa main emas, tapi tadi juga ada yang bilang, ya. Oke. Ada yang bilang, saya biasa Pak. Tadi juga ada yang cerita, saya biasa main emas, tapi rugi-rugi juga Pak. Ya, karena memang semua ya bisnis yang terbaik adalah bisnis yang dipelajari dan dipahami. Karena kita tidak akan menguasai itu bisnis kalau kita nggak pelajari dan kita tidak pahami. Nah, ada pertanyaan tadi dari Pak Edi, kapan ya? Cocok jam 8 siap. Waktunya kapan saya tidak bisa jelaskan ya, tergantung nanti. Nanti biasanya leader-leader akan tahu, paham. Biasanya dari judulnya di Zoom itu beda ya. Ya, di situ ada judulnya, ada yang memanfaatkan belanja hangus, itu artinya GCA GSA ya. Atau meningkatkan, atau nanti ada judul khususnya, nanti akan dijelaskan di situ tentang GAE, khusus GAE. Nah, kebetulan di minggu ini hari Senin kemarin ada GAE. Ya. Rabu kemarin ya alhamdulillah dengan errornya Zoom saya dapat sesi kemarin, tapi alhamdulillah nggak ada masalah. Hari ini alhamdulillah berjalan lancar ya. Intinya jangan tinggalkan 3 saat Zoom yang hadir, jamnya sama ya, tapi dengan materi yang berbeda-beda, dan ada beberapa juga yang sharingnya akan berbeda-beda ya. Itu Bu Reni, pertanyaan apa? Silakan dibaca Mbak Nurul. Nggak kebaca Mas. Ada di kolom chat Mbak Nurul. Untuk training GAE 1 unit supaya menjadi 30 kali lipat dalam waktu 6 bulan, apakah ada link khusus? Oh enggak, itu jadi 1 jadi 30 dan 6 bulan itu belum tentu terjadi lagi Bu. Bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih lama. Itu karena kebetulan saat itu saya terjadi. Ya karena memang ada. Jadi setahun bisa berapa kalinya itu tidak ada yang bisa menjamin. Termasuk saya sendiri, termasuk Wan Aida, termasuk Pak Herman, nggak ada yang bisa menjamin ya. Sekelas Warren Buffett pun tidak bisa menjamin kapan harga emas naik, nggak ada ya. Kalau bisa ada yang bisa tahu harga emas naik, itu udah orang paling kaya di dunia pastinya ya. Kita nunggu aja. Jadi intinya kalau kelas khususnya ada namanya PDC ya, nanti bisa cari tahu gimana caranya, bisa punya nomornya Mbak Nurul, nanti bisa konsultasikan, bisa masuk kelas PDC, tapi memang ada syarat dan ketentuan ya, harus punya modalnya dan mau belajar karena ada grup khususnya nanti ya Bu ya. Tadi Bu siapa, Bu Reni ya.
Oke, ada pertanyaan lain Mbak Nurul? Itu aja Pak. Juga mau menambahkan mungkin untuk Bu Reni yang mengenai PDC yang seperti dia katakan Pak Ari. Dan perlu diketahui Bu, untuk di PDC kita tidak bisa menjanjikan dalam waktu 6 bulan. Dan di Quantum Metal juga tidak pernah menjanjikan dalam 6 bulan mendapatkan keuntungan 30 kali lipat ya Ibu. Tapi kalau memang Ibu ingin mengikuti GAE dengan arahan-arahan dari profesional, Ibu mungkin bisa minta nomor saya dari orang yang mengundang ataupun leader Ibu. Nanti akan saya jelaskan mengenai program PDC. Mungkin itu dari saya ya Bu Reni. Ya, berarti bisa nanti tanya dulu ke orang yang pengundangnya. Biasanya yang sudah bergabung sini agak lama pasti punya nomornya Mbak Nurul. Ya, Mbak Nurul agak-agak pelit sama orang baru. Tapi nggak bercanda. Jadi intinya Bapak Ibu boleh siapapun, tapi kita hargai, kita hormati orang yang mengundang kita. Nah, itu namanya attitude Bapak Ibu. Bukan berarti saya tidak mau sharing, bisa aja saya bilang nomor Mbak Nurul sekian, boleh. Tapi kan itu akan saya berikan sama orang-orang yang saya ajak. Kenapa? Di situ letaknya kita respect sama orang yang mengundang, sama leader di atas kita. Tanda respect. Mungkin Ibu Reni di sini ada, tapi yang mengundangnya mungkin lagi nggak ikut Zoom nih, lagi berhalangan. Tanya, Pak, Ibu A, tolong dong, aku minta nomornya Mbak Nurul, aku pengen tanya tentang PDC dan segala macam. Boleh. Karena sebagai sama-sama kita di Angel Group, insya Allah kita saling bantu. Juga misalnya nanti ada beberapa di sini yang sudah tahu nomor saya, tiba-tiba pengen tahu, silahkan tanya sama leadernya. Oh, pengen tanya nomornya Pak Ari dong, aku pengen. Boleh. Ya, silahkan. Atau Pak Herman juga boleh. Tanyakan sama pengundangnya. Ya. Oke, mudah-mudahan membantu. Kayaknya waktunya sudah cukup, Mbak Nurul. Ya, silakan ditutup dulu, Mbak Nurul. Iya, terima kasih Pak Ari. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah mengikuti Zoom kita pada malam hari ini. Semoga menambah pengetahuan, dan Bapak Ibu yang masih baru bergabung di Quantum Metal, silakan rutin mengikuti Zoom. Untuk jadwal bisa ditanyakan kepada orang yang mengundang ataupun leader di atasnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Ari. Sampai ketemu. Terima kasih semua. Terima kasih, Mbak Nurul. Sama Ibu.